Jadi di sini saya Risa sebagai sebagai staf dari Casio Education Indonesia. Saya ingin menginfokan mengenai Casio Teacher Member. Sebenarnya apa sih Casio Teacher Member? Nah, ini Casio Teacher Member sendiri merupakan web dari salah satu program Casio khusus untuk guru-guru matematika atau peserta yang tertarik di bidang matematika dengan scientific calculator. Nah, websitenya itu di edumaterial.casio-intel.com. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar? Semua guru atau peserta yang tertarik di bidang matematika dan pendaftarannya gratis. Apa saja keuntungannya? Jadi, Casio ini ada buletin atau email. Kita setiap bulannya mengirimkan buletin atau email mengenai pelatihan Casio webinar lainnya. Kemudian bisa download atau share materi matematika dengan scientific calculator dengan Casio member teacher lainnya di berbagai negara. Kemudian bisa download e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang ikut pelatihan itu download sertifikatnya di Casio Teacher Member website gitu, dan dapat mengikuti lomba Casio Teacher Member Casio Teacher Competition setiap tahunnya. Kemudian bisa perpanjang Casio Emulator gratis setiap tahunnya. Ini baru banget nih Bapak Ibu. Jadi kita ada menu request lisensi emulator dan itu bisa Bapak Ibu request setiap tahunnya bisa perpanjang. Jadi emulator itu scientific calculator yang bisa digunakan di komputer. Jadi Bapak Ibu untuk pelatihan di sekolah-sekolah atau di kelas itu bisa menggunakan emulator gitu. Kemudian bisa mendapatkan harga spesial Casio Classwiz dan ID Plus diskon hingga 40%. Cuman dengan menyebutkan nomor ID CTM, SCTM atau email. Dan ini WA-nya terlihat terbaca. Ini Bapak Ibu bisa screenshot aja. Jadi kita bisa langsung dapat harga promo spesialnya langsung ke Bu Esti gitu. Nah, kabar terbaiknya ini kita ada Casio Competition yang kelima. Jadi Bapak Ibu bisa memenangkan, bisa berkesempatan memenangkan laptop, iPad, jam tangan itu dengan cara mengumpulkan City Point sebanyak-banyaknya. Lomba ini sampai Maret 2022, udah tinggal 1 bulan lagi gitu. Nah, ini saya jelaskan sedikit mengenai kompetisinya. Caranya itu Bapak Ibu bisa daftar, pertama harus daftar dulu di Casio Teacher Member. Menjadi Casio Teacher Member ada caranya di YouTube Casio Education Indonesia, search aja cara registrasi Casio ID. Kemudian aktif membuka email Casio, dapatkan bonus poin dari membuka buletin email dan akan ada 3 hadiah untuk 3 member setiap bulannya yang aktif membuka email dari Casio. Pemenangnya akan langsung dikontak oleh tim Casio. Dan pastikan Bapak Ibu untuk buletin Casio ini biasanya masuknya ke email yang promosi, inbox promosi. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan kumpulkan City Point sebanyak-banyaknya dengan cara aktif ikut pelatihan, download atau upload materi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di Bitly-nya. Ini sebenarnya flyernya ada di Instagram juga dan Facebook. Kemudian ada 31 hadiah totalnya dengan City Point tertinggi plus 10 lucky draw khusus member baru periode Desember sampai Maret. Kemudian untuk khusus City Point ini kita akumulasinya dari Oktober sampai Maret. Tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu guru yang baru menjadi member baru, jangan khawatir, kita ada lucky draw untuk 10 member baru. Jadi kalau misalkan khawatir nih udah tertinggal City membernya, nah itu Bapak Ibu ada kesempatan mendapatkan lucky draw. Tuh. Nah ini untuk tampilan websitenya Bapak Ibu, website Casio Teacher Member. Jadi kalau mau melihat City Point saya sudah berapa ya? Ya Bapak Ibu bisa lihat di Point City Teacher. Ini cara melihatnya tuh langsung klik aja di tulisannya di sini. Langsung di tulisannya, kemudian tampilan total poinnya seperti ini. Nah, nanti ada akumulasinya. Kemudian kalau Bapak Ibu klik apa itu Point City Teacher, ini Bapak Ibu akan melihat secara detail berapa poin
yang akan didapatkan dari aktivitas di Casio website ini. Tuh. Nah, kemudian ada juga bahan ajar. Nah, ini yang bahan ajar Bapak Ibu bisa download atau upload atau bahkan mereview yang materi-materi yang sudah ada. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini ada bagian sertifikat. Jadi sertifikat nanti tampilannya seperti ini. Tampilan page-nya akan seperti ini untuk mendownload e-sertifikat setelah mengisi kuesioner evaluasi di akhir acara. Nah, catatan untuk pengisian link evaluasi nanti, Bapak Ibu, yang terakhir, akan ada 2 tombol submit. Mohon untuk diklik 1 kali saja di masing-masing tombol submit-nya. Jadi memang dia untuk submit-nya agak loading-nya 5-10 detik, jadi ditunggu saja gitu. Tapi nanti memang ada 2 kali konfirmasi gitu totalnya. Oke, kemudian ada juga yang emulator license code. Nah, di paling terakhir ini, Bapak Ibu tinggal klik aja untuk request kode lisensi emulatornya untuk perpanjangan. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Casio Education Indonesia, namanya cara perpanjang lisensi kode emulator untuk Casio Teacher Member, dan ini gratis khusus Casio Teacher Member. Gitu. Nah, cukup sekian. Paling jangan saya ingatkan kembali, jangan lupa ikut Casio Teacher Member karena hadiahnya nih cukup sangat besar banget, justru sangat banyak, dan cuma tinggal kumpulin City Point sebanyak-banyaknya aja gitu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih Mbak Risa. Kita akan langsung mulai saja. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi selaku moderator. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, guru matematika hebat Indonesia. Selamat datang kita ucapkan kepada materi kita, Bapak Ruli Ceritas Indra Pramana. Selamat bergabung bersama guru-guru matematika hebat Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa ketemu lagi di tahun baru ini untuk pertemuan kedua di tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita meminta narasumber kita untuk menyajikan materi tentang ketika berbudaya berkenalan dengan etnomatematika, saya sedikit bacakan dulu CV dari Pak Ruli. Saya kemarin itu sempat kaget Pak, pas lihat CV-nya 43 halaman. Wow, ini CV atau apa ya, saya cek kan. Jadi saya membacanya itu, wah ini CV luar biasa Pak Ruli ini. Dan saya lihat dari biodata, ternyata kita masih serumpun ini Pak. Bapak dari Sumatera Utara, saya dari Sumatera Barat. Horas Pak. Sedikit saya perkenalkan dari narasumber kita. Ini bagi saya penyemangat ya. Dengan kehadiran Pak Ruli ini merupakan penyemangat sekali buat saya. Dari tadi nggak sabar nih pengen menyaksikan materi dari Pak Ruli ini. Oke, saya akan perkenalkan Pak Ruli. Pak Ruli kelahiran Medan, Januari, tanggal 24 Januari tahun 1987. Jadi masih muda banget ya. Tapi kalau kita lihat ke bawahnya ini Bapak Ibu, amazing sekali. Citasinya aja sudah 2326 ini yang Google Scholar. Scopusnya aja sudah 678. Ya, dan beliau di usia masih muda seperti ini sudah doktor ya, sudah doktor, dan beliau juga banyak sekali mengisi simposium, webinar, sampai saya kira ini awalnya cuma 50-an atau apa, rupanya ini ada ratusan juga mengisi training seperti ini. Ada yang nasional maupun internasional. Dan mungkin ini Bapak dan Ibu, kita akan lebih banyak pas ini kepada Pak Ruli, materi-materi tentang matematika kita ini khususnya. Apalagi kalau masalah penulisan jurnal,
Aduh, ini bakal kita japri nih Pak Rulinya ya. Ya, saya sempat cek ini udah ada yang lebih dari 100 jurnal yang sudah beliau terbitkan. Baik Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu juga dari tadi atau dari kemarin pas kita share informasi ini juga nggak sabar ya. Apalagi saya Bapak dan Ibu ketika mendapatkan CV beliau ini, saya langsung searching ini Google Scholar-nya Pak Ruli. Dan ada beberapa yang sudah saya sedot juga, maaf ya Pak Ruli, saya sedot itu jurnal-jurnalnya. Dan hari ini kita akan kupas habis dari Pak Ruli. Bapak Ibu silakan sediakan pena dan kertas. Siap-siaplah untuk pertanyaan yang akan diberikan ke Pak Ruli. Saya juga mempersiapkan pertanyaan. Ini nggak apa-apa kan ya Pak Ruli ya? Walaupun moderator yang bertanya. Oke, kita minta Pak Ruli untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Ya, tentang ketika budaya berkenalan dengan matematika. Dan ini juga sudah ada di di player kita keterangannya. Dan kita minta ke Pak Ruli untuk menyampaikan materi yang sudah kita sebutkan tadi. Silakan Pak Ruli. Terima kasih banyak Bu Dewi atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Casio Education Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kiranya sharing pengalaman, belajar sama teman-teman guru se-Indonesia terkait dengan suatu konten materi yang kebetulan saya lagi senang mempelajarinya, yaitu etnomathematics gitu. Cuman kalau nanti saya kasih judul besarnya etnomathematics nanti seperti kuliah gitu. Karena di kampus saya sendiri itu satu mata kuliah tersendiri itu untuk etnomathematics itu 2 SKS sendiri. Jadi akhirnya Mbak Dewi on kamera ya. Jadi saya ada temannya di sini. Tadi teman-teman itu saya baca di chat itu seperti mendengarkan radio katanya karena lupa ya Pak. Suaranya saja orang tidak ada. Ini kayaknya Bu Chandra ini saya tahu ini kayaknya. Bu Chan, hidupin kameranya Bu Chan biar bisa teman-teman peserta juga bisa melihat. Ini juga orang hebat ini Bu Chandra nih. Saya mengenal beliau walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Tapi ini kali ke berapa ya? Keempat apa kelima gitu ketemu sama Bu Chan di dunia maya. Semoga suatu hari nanti bisa silaturahmi lah ke Jayapura apa Fak-Fak ya Bu Chandra ya untuk ke sana. Tapi kan Bu Chandra lagi tidak ada di lokasi nih. Tidak ini. Oke. Terima kasih banyak Mbak Risa tadi atas paparannya dan perkenalannya untuk mengadakan kegiatan yang luar biasa ini. Saya coba share screen ya. Saya izin share screen. Nah, inilah topik yang akan saya coba sharingkan kepada teman-teman, yaitu dengan judul besar ya, ketika budaya berkenalan dengan matematika. Dan ternyata ini webinar episode ke-93 ya kalau saya lihat di playernya itu. Dan nama lengkap saya tadi Ruli Charles Indra Prahmana Saragih gitu Bu ya. Kalau tadi Bu Dewi tadi dari Sumatera Barat, tadi saya dari Sumatera Utara gitu ya. Karena orang Sumatera Utara biasanya ada marganya gitu. Jadi marga saya Saragih. Nah, hari ini tuh menarik ya hari ini ya karena ada tanggal cantik katanya 22022022 gitu. Kayak anagram gitu. Jadi mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dibaca itu angkanya sama gitu. Itu menarik juga nih polanya dan berapa tahun lagi ya kita bisa dapat pola seperti itu kembali gitu ya. Itu mungkin bisa dikaji oleh teman-teman guru di sini. Untuk tema besar sendiri seperti yang saya bilang tadi, ketika saya memberi tema kasih judul etnomathematics itu nanti waduh itu sangat berat sekali nanti jadi kayak kuliah kita ya, jadi kuliah
yang biasa kalau di kampusnya itu 2 SKS, mata kuliah matematika itu 2 SKS. Jadi mata kuliah 1 semester itu dikompres menjadi cuman 1 jaman gitu. Itu saya rasa nanti ya apa namanya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi ini saya mungkin sharing. Makanya temanya nggak saya kasih juru besar etnomathematics, itu terlalu besar sekali, tapi lebih ke ya lebih santai ya. Jadi ketika budaya berkenalan dengan matematika. Nah di sini pertama saya kirimin flyernya tuh, wah keren sekali flyernya, bagus banget dibuat ya. Ini kita belajar matematika dengan Mbak Dewi ya, dari guru SMK Negeri 3 Si Junjung. Si Junjung tuh Sumatera Barat ya, Mbak Dewi ya. Iya, Sumatera Barat. Dan yang kedua, ini saya juga kemarin dikirimin flyer ya untuk yang kompetisi Casio Teaching Member nih. Dan tadi juga sudah dipaparin dengan sangat detail oleh Mbak Risa mengenai step-stepnya gitu. Nah, saya kemarin sempat kontak juga nih sama apa namanya Mbak Lisa Natasha yang berkorespondensi sama saya, bilang, Mbak, kalau ini kan untuk teacher Mbak, kalau saya kan nggak teacher Mbak, saya kan lecture gitu, ada bonus khusus nggak gitu, nggak usah ikut kompetisi gitu, karena nggak ada saingannya kan ya. Jadi ada door prize buat peserta, ada nggak door prize buat narasumber gitu. Door prize buat narasumber ya langsung dapat ya, karena kan narasumber cuma 1 gitu. Nanti ada door prize buat moderator ya, langsung dapat nanti Mbak Dewi, karena kan nggak ada saingannya gitu. Kalau door prize buat peserta kan banyak gitu. Ini lagi request nih, mudah-mudahan nanti sama Mbak Lisanya bisa ditindaklanjuti ya, door prize buat moderator sama door prize buat narasumber gitu. Nah, harus dapat nih ya, Bu Dewi ya, satu-satu harus dapat. Iya. Nanti saya request yang Casio G-Shock-nya, nanti Mbak Dewi yang Baby G-nya gitu ya, kan sudah ada tuh yang cewek cowok gitu ya. Nanti yang door prize yang lainnya. Jamnya teman saya udah dapat Pak Ruli, keren banget jamnya. Wah nggak adil ini. Wah, moderator sudah menang lomba dia. Menang lomba yang Casio Teaching Member, Mbak ya? Bukan, lomba video, bikin video. Wah, saya harus ini nih ke Mbak Risa ini, atau ke Mbak Lisa atau ke Mbak Risa nih, saya request nih. Moderator sudah dapat jam, masa saya belum dapat gitu. Ikutan kasih kompetisi Pak, jadi pasti dapat. Itu kan buat teacher Mbak, saya kan bukan. Bisa semuanya bisa, tenang saja Pak. Open semua. Aduh, iya. Harus mengumpulkan berapa poin Mbak yang juaranya Mbak, yang tahun kemarin Mbak? Oke, ini kira-kira 2 yang saya coba. Menarik ya, flyernya bagus sekali. Dan untuk konten materinya sendiri saya bagi menjadi 4 item besar. Yang pertama nanti saya akan sharing sedikit tentang apa itu realistic mathematics education, dan yang kedua apa itu ethnomathematics. Kenapa 2 hal ini penting, nanti akan saya cerita lebih detail kombinasi dari kedua hal tersebut. Yang kedua nanti sesuai dengan temanya, ketika budaya menginspirasi matematika. Di sini nanti saya akan sharing sedikit ya, bagaimana alkulturasi dari si budaya ini sama ketika budaya dianggap sebagai suatu aktivitas manusia, dan bagaimana matematika dianggap sebagai suatu aktivitas budaya. Dan selanjutnya melihat matematika dalam konteks budaya. Nanti di sini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana sih pola-pola yang saya sudah eksplorasi dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi fokusnya ke riset ya, yang itu memiliki nilai-nilai kita bisa melihat matematika dari konteks budaya tersebut. Dan terakhir nanti ada beberapa pengalaman dan publikasi saya terkait matematik. Nanti saya akan coba sharing bagaimana mengkonstruksi pembelajaran matematika di sekolah Bapak Ibu semuanya, yang mana itu nanti didasari atau diawali dari eksplorasi konten budayanya. Kalau saya tidak salah di awal bulan kemarin ada Mbak Novi ya, itu sudah mungkin lebih bahas spesifik tentang konten etnomatematiknya secara teoritis lah mungkin ya, karena memang beliau S3-nya sendiri ya itu memang khusus belajar tentang etnomatematik tersebut gitu, dan supervisor beliau memang Profesor Takuya Baba itu memang ya salah satu legendnya lah untuk di Asia
terkait masa etnomatematik ini, lebih tepatnya ya value in mathematics atau culture in mathematics. Jadi beliau lebih expert sebenarnya untuk ngomongin masa etnomatematik dari sisi konten. Kalau saya pribadi lebih kepada praktisi ya, karena memang saya belajar etno sendiri lebih ke otodidak ya, tidak khusus kuliah belajar tentang hal tersebut. Ini salah satu produk yang saya pernah hasilkan bersama anak bimbingan saya, Irma Risdianti. Ini di buku etnomatematik ini saya sendiri dan si Irma ini kita coba mengeksplorasi beberapa budaya-budaya mungkin masih levelnya itu Jawa ya. Jadi exploration of Javanese culture. Di situ kita coba mengeksplorasi dan kita bukukan menjadi sebuah buku yang cukup tebal. Banyak hal yang kita bisa sharingkan di situ. Nah, dan ini foto saya bersama supervisor saya, namanya Profesor Julkardi, dan beliaulah yang banyak menginspirasi saya, memperkenalkan saya tentang indahnya dunia pembelajar matematika, khususnya tentang realistic mathematics education. Jadi saya senang menampilkan foto beliau di setiap paparan-paparan saya, karena memang beliau yang sangat menginspirasi saya dalam belajar ini. Tadi mungkin kalau misalnya Mbak Dewi baca profil saya, kan saya S1-nya itu di matematika murni ya, di matematik murni itu di Universitas Gadjah Mada. Namun ketika saya S2 S3 itu saya pindah ke mathematics education, karena memang ya salah satunya beliau yang menginspirasi saya. 4 konten ini yang akan kita bahas selama mungkin ya 1 jaman lah yang akan sharing, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih intens untuk tanya jawab sama teman-teman semuanya. Oke, kita masuk poin pertama terkait realistic mathematics education and ethnomathematics. Apa kedua hal tersebut? Nah, ini saya mungkin cerita secara general lecture-nya aja, bahwasanya RMA itu sendiri penemunya atau yang memperkenalkan pertama kali atau inventornya atau foundernya adalah si Hans Freudenthal. Dan salah satu filosofi dia sangat terkenal adalah dia mengatakan ya mathematics is human activity, kata dia. Matematika itu sebuah ya aktivitas manusia, dan therefore it must be connected to reality, stay close to children, and be relevant to society to be of a social value. Jadi ini statement Hans yang paling fenomenal lah, termasuk bagaimana dia mengkonstruksi si realistic mathematics education tersebut. Beliau lahir di 17 September 1905 sampai Oktober 1990, dan ya belum sempat bertemu lah sama beliau lah, karena beliau sudah meninggal tahun 1990, dan legasinya luar biasa realistic mathematics education itu sendiri, sampai pada tahun 2016 kemarin di Hamburg itu di acara ICME itu sampai ada satu lecture khusus itu bercerita tentang beliau gitu, bagaimana si realistic mathematics education itu ditemukan atau didesain oleh beliau. Ini penemunya gitu si RMA tersebut. Yang kedua adalah Ambrosio. Nah, di Ambrosio ini kalau teman-teman ngomongin masalah etnomathematics pasti tidak lain dan tidak bukan atau pastilah tidak asing dengan nama beliau. Si Ambrosio ini baru meninggal beberapa bulan lalu di awal tahun 2021, 12 Mei tahun 2021. Beliau lahir tahun 1932, jadi sekitar 80-an tahun lah usia beliau ketika itu. Beliau mengatakan ya ethnomathematics is the study of the relationship between mathematics and culture. Itu kata beliau. Jadi hubungan antara matematika dan budaya. It's often associated with cultures without written expression. Ini quote yang sangat terkenal dari beliau, dan beliau salah satu foundernya lah. Kalau ngomong etno pasti identik dengan beliau, si Ubratanda Ambrosio ini sendiri. Dan saya pribadi dengan Ambrosio ada kedekatan sedikit ya, karena memang di awal tahun 2020 sampai dengan akhir 2020 tuh saya intens berdiskusi dengan beliau, walaupun via email, kita saling bertukar email, dan targetnya awalnya tahun 2021 kemarin mau bertemu di Brazil, di University of Sao Paulo. Kebetulan kita punya next project sama beliau, namun ya tidak tahu ya usianya kita tidak pernah tahu. Ketika tanggal 13 Mei atau 12 Mei malam tuh saya dapat info di asosiasi bahwasanya Ambrosio meninggal tuh. Waduh, luar biasa itu. Ya kehilangan lah, para peneliti etno tuh pada kehilangan, karena memang ya beliau sangat concern, dan legacy buat kita adalah ya etnomatematika itu sendiri. Saya akan cerita panjang bagaimana kita mengeksplorasi atau mengcombine kedua hal tersebut.
Itu kira-kira tokoh dari dua item yang akan saya bahas pada diskusi malam hari ini. Jadi Realistic Mathematics Education-nya sendiri nanti kenapa itu harus penting dan bagaimana si item tersebut. Kalau teman-teman pengen baca lebih detailnya ya tinggal buka Google Scholar, ketik kata Realistic Mathematics Education pasti akan banyak literatur yang akan teman-teman temukan. Oke, di poin kedua ini kita akan berbicara tentang ya ketika budaya menginspirasi matematika. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ini kira-kira wujud budaya yang saya coba ambil dari Indonesia, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Di Indonesia ini salah satu tokoh yang concern di dalam bukunya antropologi ya, tentang studi antropologi. Beliau mengatakan wujud budaya itu ada 3 hal. Yang pertama berupa ide gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Jadi berbentuk ya sesuatu yang tidak bisa disentuh dan semata gitu. Yang kedua berupa aktivitas. Nah, aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini wujud budaya yang kedua yang didefinisikan oleh beliau. Dan yang terakhir adalah benda-benda hasil karya manusia. Jadi pertama berupa ide saja, yang kedua berupa aktivitas, yang ketiga adalah benda-bendanya. Nah, ini kira-kira wujud budaya menurut beliau. Ini versi dari salah satu antropolog yang dari Indonesia ya, yang sangat terkenal. Yang kedua saya coba combine bagaimana definisi si Ambrosio dan si Rosa ini mahasiswanya kayaknya atau ya juniornya gitu. Sebenarnya ada satu lagi, ada Milton Rosa sama Daniel Clegg Ory yang memang 3 orang ini yang sangat concern ketika Ambrosio meninggal. Ya Rosa dan Ory ini yang Milton Rosa dan Daniel Clegg Ory ini yang meneruskan legacy tersebut, ya fokus di matematik. Nah, mereka ini mendefinisikan wujud budaya itu ada 2 gitu. Jadi dipartisi menjadi 2 saja. Pertama dalam bentuk artefak. Nah, artefak itu adalah benda budaya, khususnya benda-benda material dan teknologi yang diciptakan oleh anggota kelompok budaya tersebut. Jadi artefak itu ya kelihatan bentuknya, wujudnya gitu ya. Itu dikatakan artefak wujud budayanya. Yang kedua dia bilang mentifak gitu. Jadi ada 2, ada artefak, ada mentifak. Nah, kalau mentifak ini merujuk pada gagasan, nilai, kepercayaan yang dianut bersama seperti agama, bahasa, dan matematika dalam bentuk pengetahuan, sains, sudut pandang, hukum, dan pengetahuan. Jadi kalau kita melihat hubungan dari kedua hal tersebut, yang versi pertama dari Indonesia dan yang sekarang versi Ambrosio, itu sebenarnya versi Ambrosio itu kayak di-combine ya. Jadi yang tadi poin pertama dan kedua, masalah ide sama aktivitas, itu dikategorikan sebagai mentifak, yang bendanya tadi masuk kategori artefak. Jadi kira-kira begitu gambarnya. Walaupun dari sini kita melihat mungkin mereka tidak pernah berhubungan ya, atau mungkin tidak pernah berdiskusi dan seterusnya, tapi ide dasarnya hampir sama. Jadi wujud budaya itu secara umum ya dalam wujud benda dan wujud yang tidak berbenda. Yang tidak berbenda ini bisa berbentuk ide, nilai-nilai, norma, dan bentuk sebuah aktivitas. Itu kira-kira gambaran besarnya. Dan bagaimana hubungannya dengan kita gitu, yang para pendidik matematika ini, bagaimana kita mengkonstruksi hal tersebut. Maka di sini saya coba mengcombine tadi bagaimana si pandangan si Hans Freudenthal sendiri sama si Ambrosio, yang ketika coba dikaji lebih mendalam ternyata tampak sejalan gitu. Bagaimana mereka berdua memandang matematika itu sendiri. Bagaimana prosedurnya? Di sini saya melihat Hans Freudenthal itu seperti yang tadi saya katakan, dia mengatakan ya matematik itu diperoleh dari pengalaman akal sehat manusia dalam menanggapi fenomena dan permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Nah, ini yang statement dari Hans Freudenthal. Jadi dia memandang matematika ya dari pengalaman gitu kan, matematika as human activity katanya beliau tadi ya. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya di dunia ini itu kan ada banyak ya kelompok-kelompok manusia ya. Ada kelompok manusia dari Sumatera Barat misalnya, dari manusia dari Sumatera Utara misalnya, belum lagi yang di luar negeri lebih banyak lagi kelompok-kelompok manusia tersebut. Dan kita ketahui bersama, manusia di muka bumi ini tumbuh dan berkembang di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing yang pasti berbeda-beda ya. Yang mana akal sehat mereka dalam mengembangkan ide, tindakan, teknik, cara mereka sendiri dalam realitas tersebut kan pasti berbeda-beda kan ya. Dan itu menjadi suatu pola dalam mengembangkan
budaya mereka sendiri yang itunya nantinya ketika diorganisir atau bahasa saya dimatematisasi menjadi ilmu pengetahuan gitu. Salah satunya ya tadi matematika itu sendiri. Nah, di sini kalau dilihat di sisi lain dari sisi antropologi kalau kita lihat, ini saya coba dari sisi yang kanan ya. Antropologi budaya, di situ budaya itu didefinisikan sebagai ya hasil akal sehat dan budi manusia berupa ide, tindakan, dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menanggapi kesulitan atau permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Ini kira-kira antropologi dari budaya. Nah, kalau ini di-combine, digabungkan, maka akan dapat disimpulkan bahwasanya matematika itu diperoleh dari budaya gitu. Karena segala hasil akal sehat dan pikiran dalam menanggapi realitas kehidupan disebut sebagai budaya gitu. Nah, itu coba kita ambil benang merah dari kedua sudut tersebut. Yang bagian kanan itu adalah sudut pandangnya si Ambrosio itu sendiri. Nah, kalau di breakdown ke bawah lagi, maka kita bisa melihat jika manusia diperoleh dari budaya dan budaya di dunia ini ada banyak, maka ada banyak sistem dong pengetahuan matematika di dunia ini yang mungkin berbeda-beda gitu. Ya enggak. Jadi mungkin di Sumatera Barat memandang suatu budaya itu ada konten matematika yang berbeda dengan ketika orang di Sumatera Utara misalnya, atau dengan yang di Jawa mungkin berbeda karena memang perkembangan pemikiran masing-masing kelompok budaya itu ya berbeda-beda di situ gitu. Dan dari sini, nah si Ambrosio itu mengatakan ya sistem pengetahuan matematika yang berbeda-beda itu yang tadi based on budaya tadi, culture tadi, nah sama Ambrosio itu dikatakan sebagai ethnomathematics gitu. Nah ini kira-kira jalan ceritanya bagaimana kita mengkombinkan kedua tersebut. Ini saya lihat Mbak Dewi ada yang raise hand ya, itu gimana ya? Mau ditanggapi dulu atau saya lanjut dulu? Tadi saya lihat ada beberapa yang raise hand. Kelihatan ya? Oh, malah di komen chat. Memang partisipan itu bisa berkomunikasi langsung dengan kita atau harus via hostnya atau bagaimana? Ini saya kurang mengerti nih aturan mainnya nih. Tadi saya lihat peserta itu ada yang tadi Danik apa siapa tadi ya? Beberapa kali muncul gitu raise hand gitu. Atau ya, bagaimana? Terus hilang lagi. Hilang lagi. Aduh, langsung menghilang. Coba-coba mungkin ya Pak. Oh iya. Lempar batu sembunyi tangan ya. Nggak mau coba aktif nggak ya? Oke. Ini kita kita lanjutkan dulu mungkin ya. Oke, siap. Dari sini ini pandangan ya yang coba di-combine ya dari kedua pandangan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan si matematika itu sendiri sebagai human activity, sebagai aktivitas manusia dengan matematika itu sebagai aktivitas budaya. Di sini saya coba di mergerkan. Saya melihat bahwasanya ya seperti tadi saya definisikan di awal tadi, salah satu pandangan si Freudenthal yang sangat fenomenal itu ya matematika as human activity. Jadi matematika sebagai aktivitas manusia itu sendiri. Nah, di sini kata si Hans, matematika sebagai aktivitas manusia itu berupa aktivitas memecahkan masalahkah, mencari masalahkah, dan juga mengorganisir ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan akal sehat manusia itu sendiri sebagai bagian dari budaya tersebut. Selanjutnya, di antropologi budaya adalah hasil akal sehat dan budi manusia berupa ide, tindakan, dan karya, dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menanggapi kesulitan atau permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Jadi antropolog memandang budaya seperti itu dan si Hans tadi memandang matematika sebagai hal tersebut. Dan di sini dijembatani bahwasanya aktivitas tersebut dalam memecahkan masalah, mencari masalah, dan juga mengorganisir menjadi ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan akal sehat adalah budaya gitu. Ini kombinasi dari ketiganya. Dan disinilah baru muncul matematika sebagai aktivitas budaya. Jadi pergerakannya kita mau bercerita matematika sebagai aktivitas manusia dan aktivitas sebagai aktivitas budaya, hubungannya kira-kira seperti ini. Ini kira-kira rangkuman yang saya lihat dari dua pandangan besar ini. Kenapa
saya concern kepada dua tokoh besar ini yang mengkonstruksi matematika dari sudut pandang yang mereka punya gitu. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya. Dan untuk hal tersebut, saya pribadi kemarin, alhamdulillah, November 2021 kemarin, akhir tahun kemarin, di ISGAM Newsletter, jadi di asosiasi internasional itu, kita punya asosiasi namanya International Study Group on Mathematics, dan mereka setahu saya 2 kali kayaknya itu mengeluarkan newsletter, dan alhamdulillah kemarin di volume 19 nomor 2, tulisan saya diterbitkan di sana gitu dari cuma 4 paper yang approval di sana dari seluruh peneliti di seluruh dunia. Alhamdulillah satu-satunya dari Indonesia, tulisan saya. Situ tema yang saya angkat itu ini, when culture meets mathematics gitu ya, ketika budaya ketemu sama matematika, sebagaimana yang saya sampaikan ini, as starting point in learning mathematics. Jadi sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika. Jadi ide tadi yang saya buat gambaran besarnya itu saya coba tuangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah, dan saya coba kirimkan di sini. Kebetulan di sini kemarin si Milton Rosa editornya, jadi yang tadi saya cerita ya, jadi ada Ambrosio, baru beliau meninggal, dan legasinya saya rasa diteruskan oleh si Milton Rosa sama Daniel Clegg-Orr. Nanti kalau teman-teman pengen baca tulisan ini ada linknya, tinggal diklik aja, bisa langsung di-download papernya. Kalau jika pengen baca lebih jauh tentang ide bagaimana saya coba memergerkan si budaya ini ketika ketemu dengan matematika. Oke, selanjutnya kita masuk poin berikutnya. Kalau begitu apa sih yang harus dilakukan oleh guru gitu kan ya? Ketika sudah tahu etno matematik, terus ya so what gitu. Apa yang kami harus lakukan gitu dalam pembelajaran di kelas tuh mau dibuat seperti apa. Nah, saya coba merangkumnya menjadi 3 poin penting gitu. Yang pertama, ya guru itu mulailah coba mengobservasi gitu ya, atau mewawancarai atau juga memanfaatkan budaya yang ada dalam masyarakat di sekitar kita, misalnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke daerah lain dulu, yang di sekitar kita aja, dan coba diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran yang mau disusun gitu. Misalnya teman-teman guru kan biasa buat RPP atau RPS, apalagi sekarang kalau yang SD itu tematik gitu, misalnya ada materi tematik gitu. Nah, cobalah konten materi nanti pembelajaran itu ada unsur budayanya gitu. Saya rasa menarik gitu. Tapi sebelum ke sana, ya teman-teman harus melakukan tadi observasi dulu, nanti wawancarain tokoh-tokoh yang mungkin lebih paham tentang budaya tersebut, dan akhirnya mengintegrasikan dengan pembelajaran yang disusun. Setelah dapat, baru mulailah memetakan, memvisualisasikan, dan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya tersebut. Caranya apa? Melalui penyelidikan, ada penggunaan strategi institusional yang tepat. Misalnya ya apakah pakai nanti digital media, atau nanti bisa juga pakai langsung nanti dibawa ke kelas, misalnya objek-objek yang dipakai dan lain sebagainya. Jadi di sini baru mulai kita kembangkan lembar kerjanya. Dan terakhir baru melakukan pencermatan secara mendalam yang disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran matematika. Ya kita ketahui bersama kan di Indonesia ini kan ya semua harus ke kurikulum, ya harus sesuai dengan kurikulum gitu misalnya. Jadi nanti akan coba dibawakan ke sana nantinya jadinya, dan tidak boleh terlepas dari hal itu juga ya. Jadi harapannya nanti ya harus terintegrasi lah atau sejalan lah dengan kurikulum yang ada di sekarang ini. Ini kira-kira gambaran besar yang guru harus siapkan. Oke. Sebelum masuk ke 2 topik materi berikutnya, ini saya lihat ini ada Q&A-nya, ada juga chat-nya. Gimana nih, Mbak Dewi? Kita coba. Bapak mau tanggapi dulu atau lanjut dulu gimana? Oke. Bapak silakan pilih yang mana. Mau dilanjutkan, mau jawab pertanyaan dulu. Oke, kita jawab dulu pertanyaan mungkin ya, biar menarik. Takutnya pada tidur nanti nih. Soalnya saya nggak melihat wajah-wajahnya nih di sisi istilahnya nih ya, di bagian ini saya juga kayak Bu Chandra, ini Bu Sri Delvia, terus Mbak Risanya juga pada off kamera semua ini. Jadi nggak tahu nih. Jangan-jangan cuma kita berdua nih Bu Dewi yang hadir, lainnya tertidur atau sudah malam juga. Jadi harus dipanggil-panggil nih. Silakan Bu. Baik,
kita akan bacakan pertanyaan pertama dari Claudius Kinsey, Batam. Beliau menyampaikan seperti ini, saya setuju bahwa matematika adalah hasil dari suatu budaya. Tapi bagaimana langkah awal penerapan pembelajaran matematika berdasarkan budaya di sekolah? Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Siap. Ini terima kasih banyak nih Mas atau Mbak nih ya, Claudius Kinsey. Kira-kira Mbak atau Mas ini, Mbak Dewi? Kayaknya Mbak ya. Kamera juga nggak aktif, saya nggak tahu juga nih, Pak. Oke, ya jadi kalau saya melihat ini ya langkah pertama yang dilakukan oleh guru Mas, kata beliau Pak, Mas. Mas, oh iya, Mas, ya. Mas Claudius. Nah, Mas Claudius, kalau saya lihat dari yang pertanyaan ini ya poin pertama yang Mas Claudius lakukan adalah apa namanya? Oh ini Bu Chandra balas juga. Maaf Pak Ruli nggak bisa on kamera karena sedang urus si kecil. Oh siap Bu Chandra, sehat-sehat Ibu. Terus pertama cobalah Mas Claudius bacalah apa namanya beberapa artikel-artikel atau hasil-hasil riset terkait dengan bagaimana implementasi konten budaya yang ada di Indonesia di dalam kelas itu sudah banyak gitu, atau ketika ini nama saya Ruli Caritas gitu, itu ada beberapa tulisan saya yang membahas hal tersebut. Tapi nanti di materi keempat yang nanti di saya tuh saya akan coba ajarkan step-stepnya, strukturnya. Nanti mungkin semoga Mas Claudius bisa sampai akhir ya di sini. Jadi saya akan kasih salah satu contoh nanti dari contoh yang saya buat, mudah-mudahan nanti Mas Claudius bisa terinspirasi untuk membuat hal yang sama di daerahnya. Di Batam itu apa ya, ada budaya apa ya yang kira-kira bisa, coba saya sambil buka ya, sebentar, saya coba sambil buka. Saya biasa kalau nyari tulisan-tulisan itu di Google Scholar ya, scholar.google.com, etnomatematika Batam misalnya, ada nggak? Itu matematika di Batam. Peluang berbasis, ada yang Kepulauan Riau, tapi dekat-dekat ya Batam sama Riau ya. Ada sebutan pengembangan modul matematika berbasis Ya, budaya Batam, Melayu. Melayu kan di Batam tuh ada Melayu. Jadi ini ada tulisan nih dari Afia Roza tentang matematika di Batam. Coba saya mungkin lebih spesifik ya. Matematika budaya Batam misalnya. Kearifan lokal, budaya, banyak kan lebih ke budaya Melayu Riau, tidak spesifik Batam. Tapi mungkin ya ketika mungkin dibaca lebih mendalam, saya rasa adalah beberapa item yang mungkin yang bisa diangkat. Seperti ini, apa? Waukite, corak ragi of Tenun Melayu, corak ragi. Jadi mungkin ada pola corak ragi ya yang bisa dieksplor. Biasanya sih nggak jauh, kalau batik atau corak itu biasanya nggak lepas dari pembelajaran trigonometri, biasanya transformasi geometri atau bentuk bangun datar, bangun ruang. Biasa sih sekitar itu. Tapi nanti itu contoh sederhana, nanti Mas Claudius nanti bisa coba dicari. Tapi nanti bagaimana prosedur tahapannya untuk menjadi sebuah implementasi dalam kelas, saya akan coba nanti jelaskan pada slide saya yang keempat. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi Mbak pertanyaannya? Pak Ruli, masih ada nih pertanyaan kedua Pak Ruli dari Bu Eni Jakarta. Izin bertanya untuk Pak Ruli. Pertanyaan beliau ada dua. Pertanyaan pertama, apakah etnomatematika ini di era abad 18 dan 19 yang menjadi dasar dari ilmu astronomi ya, karena kaitannya dengan budaya manusia? Yang kedua, di era modern, etnomatematika banyak nantinya akan diaplikasikan kemana ya? Itu Pak Ruli. Oke, terima kasih banyak Bu Eni atas pertanyaannya. Ini berat nih pertanyaannya nih. Yang pertama, astronomi abad 18-19. Ini saya sendiri tidak tahu Bu dengan jawabannya gitu, karena saya tidak mengkaji sampai sejauh itu ya, dan dasar berpijaknya juga intinya saya belum pernah
tahu lah terkait yang nomor 1, nggak ada bayangan juga jawabannya seperti apa. Untuk nomor 2, ini mungkin saya bisa sedikit cerita. Nah, di era modern seperti sekarang ini, kita ketahui bersama anak-anak didik kita itu sudah jauh ya dari budaya masyarakat gitu ya. Maksudnya kayak zaman saya dulu masih anak-anak masih senang permainan tradisional ya, kayak main engklek, main guli, main gunduk, atau main patok lele gitu ya. Atau bahasa di sini apa ya biasanya? Main apa namanya ya, main kelereng, main guli, main gunduk, main bentik kalau di Jawa, kalau di kita di sana main patok lele. Nah itu masih suka gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang tidak, sudah pakai gadget semua ya. Sekarang lebih senang main PUBG atau Mobile Legend gitu ya, dan kawan-kawannya gitu. Jadi udah hilang, udah lama kelamaan bisa jadi mereka juga tidak mengenal permainan seperti itu gitu, makin main ke sini. Nah, kita ini cobalah bagaimana mengajarkan istilahnya tetap mempertahankan budaya tersebut di kelas gitu buat anak-anak gitu. Tapi saya rasa ketika itu langsung diajarkan gitu, ya mereka juga ya buat apa saya belajar ini gitu ya. Tapi ketika mungkin kita bisa mengkombinasikan dengan pembelajaran matematika gitu ya, dan aktivitas belajar matematika itu kan juga mengerikan ya katanya, matematika itu ya sesuatu yang abstrak sekali gitu. Kita ngajar matematika tuh muridnya sudah ketakutan duluan gitu. Ya mungkin karena ya dalam cara mengajarnya itu ya kita langsung bermain di level yang abstraksi gitu. Tapi di sisi lain ketika mungkin kita bisa mengkombin kedua hal tersebut, saya rasa akan ada ketertarikan dari anak-anak untuk mau belajar matematika gitu, yang dimana beberapa hasil riset menunjukkan ketika belajar diawali dengan permainan itu anak-anak lebih tertarik. Nah masalahnya permainan seperti apa gitu. Nah ketika permainannya kita angkat dari permainan tradisional, jadinya kan dapat dua combo nih. Combo pertama, si anak jadi suka belajar matematika. Combo kedua, kita bisa menanamkan nilai-nilai gitu kepada anak-anak tersebut gitu dalam belajar matematika. Nanti detail simulasinya atau bagaimana sih wujudnya gitu. Jangan kok kayak Pak Ruli cerita kayak di awang-awang gitu ya. Nanti saya akan kasih contohnya di salah satu di slide keempat, itu hasil riset saya dan mahasiswa bimbingan saya akan tunjukkan bagaimana konstruksi hal tersebut. Itu kira-kira Bu Dewi. Ini tadi ada 2 yang angkat tangan dari tadi ya. Itu mungkin pengen nanya secara langsung atau bagaimana? Ada Khairul Naim ya? Iya Pak, ada yang raise hand, Pak Khairul Naim. Baik Pak Khair Naim, kita Ibu Dewi, saya Ibu Khair. Ibu Khair kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ruli dan Ibu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Khair dari SMA Negeri 105 Jakarta. Wih, iya Bu. Ya, saya tertarik banget nih Pak dengan tema yang malam ini Bapak bawakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ilmu baru buat saya. Nah Pak, terkait dengan pembelajaran kita saat ini, di mana kita dihadapkan pada berbagai macam isu yang sedang berkembang ya Pak ya, terutama pembelajaran pada saat pandemi ini, ada istilah lost learning, kemudian kita juga langsung dihadapkan dengan kurikulum prototype, gitu ya Pak ya, di mana pada kurikulum prototype ini pembelajaran berpusat pada siswa dengan berbasis proyek dan dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi intinya kita dihadapkan dengan banyak tuntutan nih Pak. Nah, terkait dengan etnomatika ini, saya melihat ada 3 poin di sini yang Bapak berikan, poin 1, 2, 3. Nah Pak, terkait dengan lost learning yang sedang kita hadapi ini Pak, bagaimana sih yang harus kita lakukan? Terutama saya mengaca pada kondisi Jakarta pada saat ini. Yang kita hadapi, pembelajaran saat ini di Jakarta itu blended learning. 2 minggu masuk, ada guru yang kena, kita tidak bisa lagi PTM, PJJ lagi, dan seterusnya berulang-ulang seperti itu, dengan kondisi lost learning yang benar-benar di depan mata. Kalau kita kaitkan dengan budaya di Jakarta, Jakarta kan multikultural ya Pak ya, multikultural. Banyak sekali suku-suku yang ada di Jakarta, jadi mungkin kita bawa ke ranah asli Jakarta, mungkin Betawi, di situ ada budaya-budaya yang bisa kita kaitkan dengan etnomatika. Nah Pak,
yang menjadi permasalahan kami di Jakarta saat ini Pak, lost learning terjadi, kemudian anak mengalami penurunan terutama untuk literasi numerasinya. Jadi mereka lebih tertarik dengan fenomena di sosial media, bukan lagi budaya Indonesia, tapi semacam bagaimana cara menghasilkan uang dalam waktu cepat. Trading seperti itu yang sering mereka lakukan. Jadi kami pun guru dihadapkan pada pola pikir anak sehingga kita kesulitan untuk membawa mereka belajar dengan sesungguhnya, apalagi kalau kita membawa mereka ke dalam budaya etnomatika ini ya Pak ya. Saya di sini tertarik nih sebenarnya dengan etnomatika ini. Ada semacam terlintas dalam pikiran saya untuk menerapkan di sekolah saya gitu. Tapi harus mulai dari mana nih Pak dengan kondisi yang ada saat ini? Mungkin pencerahan dari Bapak bisa membawa ide-ide baru bagi saya. Terima kasih Pak Ruli. Sama-sama Bu. Nih pertanyaannya berat ini. Ditanggapi nih oleh Pak Ruli. Waduh nih yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ini. Berat sekali pertanyaannya. Saya pribadi Bu, saya juga seorang dosen. Lost learning ini ya bukan hanya dihadapi di level siswa saja, di level universitas juga seperti itu. Saya pribadi juga belum bisa move on gitu karena saya biasa ngajar, apalagi matematika ya, bawa spidol di depan papan tulis, biasa kita bercerita dan seterusnya. Ketika online gini ya mungkin sama seperti hal ini gitu, kita ngajar seperti berbicara sama nama gitu ya, karena semuanya pada off kamera gitu kan ya, namanya aja yang kelihatan gitu. Ketika kita panggil nggak respon, kita berbicara ada yang tidak nanya, nggak ada yang nanya, saya panggil satu-satu nggak respon, sedih seperti ngomong sendiri jadi ya gitu. Jadi bagaimana bisa dapat gitu apa yang mau kita sampaikan gitu, jangan-jangan pada tidur semua gitu. Dan saya juga beberapa kali melakukan studi kasus gitu, jadi setelah kuliah saya sudah selesai gitu, terus sengaja Zoom-nya kan punya saya, itu tidak saya off kan gitu, itu sampai sejam ke depan tuh ada beberapa siswa yang nggak keluar gitu, jangan-jangan ketiduran atau gimana gitu dalam hati saya, kok nggak keluar yang lain kan kasih ya Pak kan udah assalamualaikum waalaikumsalam pada keluar semua live semua, karena saya tungguin gitu, ada beberapa tuh yang nggak keluar gitu, kadang ya lucu juga ya hal seperti itu. Saya juga merasakan belum bisa, dan untuk solusinya sendiri saya juga belum mendapatkan. Tapi kalau terkait dengan etnomatematis ini mungkin saya ada sedikit cerita gitu, dalam artian gini, beberapa waktu yang lalu dari Dirjen GTK kalau saya tidak salah itu terkait numerasi, mungkin Bu Khairul juga mungkin tahu ya. Jadi yang tentang numerasi kerjasama sama Mad City Maps dari Frankfurt, Jerman, itu salah satu orang Indonesia yang top di sana itu ya Mas Adi ya, Mas Adi. Jadi dengan Mad City Maps itu saya juga ini kayaknya menarik ini. Maksudnya kita tidak harus keluar gitu, tapi bisa juga ya bermain dengan aplikasi tersebut gitu. Dan itu sekarang lagi dikembangkan, dan kemarin kita sudah melatih berapa ratus guru mungkin ya, karena sampai ada 4 batch itu. Saya bolak-balik Jakarta, Bogor, Jogja, karena setiap minggu itu sesinya pindah-pindah. Itu kita melatih guru-guru pertama mencari konteks etnomatematikanya. Nah, nanti ketika mereka balik ke kotanya masing-masing, nanti konteks etnonya itu misalnya ada satu wilayah yang memiliki beberapa titik lokasi yang memiliki budaya-budaya tertentu, tapi lebih banyak sih fokusnya ke yang tadi, yang artefak tadi ya. Mentifak ada sih tapi beberapa, dan di situ mereka buat titik-titik poin, terus nanti setiap tempat tuh ada kasus yang akan mereka selesaikan. Dan itu berbasis aplikasi yang namanya Mad City Maps itu. Nanti mungkin ini masih mungkin dugaan saya. Coba Ibu buka ya Mad City Maps, coba nanti dieksplorasi di sana. Jadi itu saya melihat sih ya make sense gitu ketika etno di-combine dalam bentuk aplikasi, dan nanti mereka anak-anak bisa eksplorasi. Mungkin ketika masa pandemi seperti sekarang ini mereka tetap bisa bermain, tanda kutip, bermain dengan titik-titik poin yang mereka sukai di mana itu, dan mereka tetap belajar, ada materi di sana. Nah, kalau di luar negeri
konten di City Maps itu kan seluruh dunia ada ya. Luar negeri itu kebanyakan masih di level ya tempat-tempat tertentu, wilayah, objek wisata yang ada di mancanegara itu, namun masih sedikit yang mengeksplor budayanya gitu. Dan kita kan Indonesia kan kaya akan budaya ya. Jadi menarik sekali ketika guru-guru tersebut kembali ke daerah masing-masing, mereka coba mengobservasi, mewawancarai, mengeksplorasi titik-titik tertentu, terus sampai itu mereka karena mereka sudah diajari pakai City Maps itu, mereka buat titik poin tersebut dan dikasih case-case tertentu di masing-masing titik poin tersebut. Nanti diupload di aplikasinya. Nanti siswanya tinggal dikasih kode aja, tinggal masuk ke City Maps-nya, terus login, nanti ada kode yang guru itu berikan kepada siswa tersebut, dan nanti siswa bisa eksplorasi. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan ya dengan melihat kondisi yang seperti sekarang ini. Coba dieksplorasi Bu di situ. Itu kira-kira Mbak Dewi. Ya baik Pak, terima kasih. Baik Pak Ruli, ini masih ada dari guru yang bertanya. Oke. Kita lanjut dulu? Jawab pertanyaannya dulu ya. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya, selama ini. Etnomatematika ini budaya yang diambil itu berupa apa saja? Apakah masakan tradisional? Apakah bangunan adat? Apakah tari adat? Maaf, saya masih ragu mohon penjelasan. Terus bagaimana memasukkan matematikanya? Saya dari Padang. Oke, mantap nih pertanyaannya nih. Semuanya bisa. Jadi bahasa sederhananya adalah kita mengajarkan matematika berbasis budaya. Itu kira-kira sederhananya, definisi sederhananya. Dan kita tinggal melihat dari konteks. Jadi gini ceritanya Bu. Misalnya Ibu melihat bangunan adat gitu, atau tari adat gitu, atau ada masakan. Ketika Ibu melihat itu, ini ada konten matematisnya nggak gitu ya? Ketika melihat itu ya, bukan kita cari konten matematika, baru cari mana budayanya sesuai. Enggak. Tapi cara berpikirnya adalah ketika kita melihat budaya tersebut, ada hal matematisnya nggak gitu yang kita bisa lihat gitu. Contoh, misalnya kita melihat rumah gadang. Rumah gadang tuh bener ya di Padang ya, rumah gadang ya. Nah, lihat rumah gadang misalnya. Nah, kalau kita masuk pertama, ini kalau saya salah tolong diluruskan. Ini juga Mbak Dewi kan juga dari Padang ya. Itu runcing-runcingnya itu juga ganjil ya? Apa genap ya? 1, 2, 3. Ganjil. Ganjil ya. Runcing-runcingnya itu ganjil gitu. Nah, terus kalau pas masuk pertama ke dalam itu ada kayak ukiran apanya gitu ya di pintu masuknya itu ya? Iya. Ya kan? Nah, terus kaki-kakinya juga itu kan ada berapa ya kaki-kaki yang di bawahnya itu ya? Itu simetris kan ya? Simetris. Dan itu bisa diangkat lah. Nanti apakah ke transformasi geometri, nanti juga mungkin ada urutan bilangan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat hal tersebut, ada sense yang muncul gitu. Oh, ini kayaknya bisa dibawa ke sini gitu. Namun tidak hanya sekedar itu saja gitu. Tapi nanti kita bisa bercerita, kenapa sih ininya ada 7 gitu, ada ganjil? Kan pasti ada ceritanya kan ya? Ada latar belakangnya ya? Ada nilai historinya kan ya? Gitu ya. Terus kenapa ukirannya seperti ini gitu? Ada nilai historisnya juga ya. Jadi kedua hal itu kita combine-kan. Jadi ketika kita ngajar ke anak-anak itu, unsur matematisnya ada, tapi ada nilai, namanya culture value istilahnya. Itu yang bisa kita tanamkan ke anak-anak tersebut gitu. Nah begitu. Kalau cuman hanya melihat itu saja selesai, ya belum etno itu, karena nilai budaya nggak dapat gitu. Itu kira-kira gambar. Nanti untuk contoh kasusnya nanti di slide saya ada, nanti yang terakhir akan saya paparkan step-stepnya sampai kita bisa implementasi dalam kelas. Itu kira-kira Mbak Dewi. Kami nanti bisa minta bahan tayang Pak Ruli ini ya. Apanya Bu? Bahan tayang Pak Ruli nanti bisa. Boleh. Iya. Karena Bapak Ibu guru pasti butuh ini juga untuk mengulang-ulang kembali. Siap. Nanti akan saya coba share nggak nanti prosedur gimana? Apakah saya coba kirim lewat bisa nih, nanti saya kirim di chatnya ini aja, nih teman-teman tinggal download, nanti bisa materinya nanti akan saya sampaikan. Boleh begitu? Ini panitia dari Mbak Risa atau boleh langsung boleh materinya boleh saya kirimkan kan ya? Atau bagaimana? Di akhir sesi aja bagusnya nanti Pak. Kenapa? Di akhir
sesi aja bagusnya nanti, Pak. Oke, siap. Apa saya kurang tahu apa nanti SOP-nya harus dikirim ke tim Casio, nanti tim Casio yang akan share, atau boleh langsung saya share gitu. Itu nanti takutnya saya menyalahi, kan tuan rumah ini kan teman-teman dari Casio, bukan tuan rumahnya. Oke, saya lanjutkan dulu mungkin Bu Dewi ya, biar bisa nanti kita diskusi yang lagi. Oke, selanjutnya poin keempat itu bagaimana melihat matematika dalam konteks budaya gitu. Nah, sebelah kiri ini ada gambar roda ya, roda dari Pranata Mangsa. Ini salah satu riset saya yang publish-nya awal tahun 2021 kayaknya. Di sini ternyata di Jawa itu kita punya pola gitu, punya pola yang ada hari-harinya, ada mangsa K3, mangsa Rabu, ada mangsa Marang. Ini biasa dipakai untuk ada petani kapan dia harus nanam padinya, ada nelayan kapan dia harus berlayar. Jadi itu ada hitung-hitungannya. Dan di sini kalau nanti teman-teman baca lebih detail, itu nanti muncul mathematical modeling nanti di situ. Ada model matematika, pemodelan matematika. Ini menarik banget. Nanti salah satu contoh yang teman-teman bisa baca nanti kalau lihat di tulisan saya. Ini salah satu tulisan saya yang bareng sama Ambrosio ketika nulisnya dipublikasikan. Ini contoh. Di Jawa itu ada salah satu batik namanya batik Babon Anggrem. Nah, batik Babon Anggrem ini kalau teman-teman lihat motifnya itu sebelah kiri ya. Itu ketika diangkat di sebelah kanan dan kita kasih garis sumbu Y di tengah-tengah itu, kan terlihat ya ada pencerminan di situ kan ya, dari sudut kiri dan sudut kanan gitu ya. Ada proses pencerminan di situ. Itu dari sisi matematisnya, ada transformasi geometri. Tapi di sisi lain ada nilai value di dalamnya gitu. Apa nilai value-nya? Dan kalau misalnya saya lihat Mbak Dewi pakai batik gitu kan ya, ternyata batiknya itu motifnya babon anggrem gitu. Nah, saya langsung bisa berpikir, berarti Mbak Dewi lagi hamil ini pasti gitu. Karena hanya di Jawa itu orang hamil yang pakai batik ini gitu, karena ada nilai filosofisnya gitu. Yang mana untuk 7 bulanan untuk yang lagi hamil, karena simbol dari love and patience dari seorang ibu kepada anaknya gitu, yang harapannya itu bisa jadi ada nilai filosofis ya yang dipakai gitu. Dan hampir tidak mungkin laki-laki pakai motif batik seperti ini gitu. Ya kan dia ada nilai-nilainya ya yang akan diinikan. Jadi tidak hanya belajar konsep transformasi geometri, dalam hal ini reflection ya, tapi di sisi lain juga ya ada nilai-nilai yang dibangun. Ini contoh ya, salah satunya. Nah, selain ini juga ada salah satu tulisan saya tentang bahasa matematis masyarakat Yogyakarta. Nah, di dalam tulisan ini juga banyak sekali ternyata ketika kita mengajarkan konsep matematika, apakah itu operasi bilangan, atau belajar satuan, atau nilai tempat, place value, itu kalau menggunakan bahasa-bahasa Jawa dalam hal ini, itu anak-anak tuh malah lebih cepat mengerti gitu ketimbang menggunakan bahasa yang bahasa matematika pada umumnya kayak setengah, sepertiga gitu. Misalnya 25 tambah 25 atau 25 kali berapa itu. Tapi kalau pakai bahasa tanda kutip ya, bahasa matematis mereka itu malah lebih menarik gitu. Nah, di sini di artikel ini ada beberapa konten yang saya eksplorasi, yang penyebutan bilangan, luasan, sudut, volume, satuan tak tentu, dan penentuan satuan waktu. Jadi beberapa hal yang bisa dieksplorasi, dan ini menjadi starting point atau titik awal dalam pembelajaran matematika. Menarik sekali kalau teman-teman nanti bisa melihat hal tersebut. Nah, ini contoh juga, ini salah satu tulisan saya ketika saya S2 kemarin. Saya melihat ada permainan tradisional tepuk bergambar ya. Jadi ide awal ini ketika saya observasi ke sekolah gitu ya. Dan di kantin, jadi saya suka tuh jajan di kantinnya anak SD karena biasanya makanannya enak-enak gitu ya dan murah meriah gitu. Jadi ketika makan di kantinnya anak SD itu, saya melihat anak-anak itu main gambar itu ya, main tepuk bergambar itu sangat ahli sekali gitu. Kayak misalnya dia menang berapa, hitungnya cepat gitu. Gambar saya tinggal berapa, pakai tepekan itu. Ketika dia menang 3 orang, cepat gitu ngitungnya gitu. Tapi ketika mereka di kelas gitu, dengan belajar matematika yang langsung bersifat abstrak, misalnya 5 tambah 5 misalnya, atau 7 dikali 6 berapa, itu mereka malah kebingungan, ini kayak mana nih bentuknya gitu. Tapi dalam perhitungan ketika mereka bermain gambar itu cepat sekali gitu. Nah, ternyata
ada yang salah dari konsepnya ini. Nah, itu mungkin yang jadi latar belakangnya. Nah, terus saya membangun ini jalur pembelajaran dalam bentuk iceberg gitu. Yang pertama mereka belajar diawali dengan bermain tepuk bergambar tersebut gitu ya di kelas. Baru naik ke level model of dalam bentuk ilustrasi dalam lembar kerja siswanya. Terus naik ke model of, ada namanya empty number line, nanti mereka pakai bilangan lompat gitu. Dan akhirnya ketika operasi bilangan secara langsung bersifat abstrak, itu mereka lebih bagus gitu. Jadi starting point-nya konsep yang ditanam adalah ya based on permainan tradisional tadi gitu. Itu menarik sekali. Oh, jadi ya bisa kita kaitkan ke arah sana gitu. Nah, ini contoh lainnya gitu. Nah, terakhir mungkin konten materi dari saya adalah kebetulan saya salah satu riset saya lebih ke desain riset, salah satu kajian fokus riset saya, dan ini satu buku saya tentang desain riset itu tahun 2017, itu 2018, ini tulisannya Arthur Bakker dari University of Twente, Utrecht University, dan tahun 2019 saya sempat ketemu beliau di Belanda dan dapat buku beliau gitu ya, menarik sekali. Dan ini yang saya gunakan dalam saya mengembangkan si Edno tadi dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi ya karena saya levelnya saya bekerjanya di perguruan tinggi, maka ya ketika kita berbicara sesuatu tuh ya based on research gitu, atau ada risetnya gitu, tidak based on experience gitu, tidak hanya pengalaman tapi ya di dalam tanda kutip ya dilegalkan atau di akademiknya dalam bentuk riset. Nah, saya menggunakan tools ini, desain ini sebagai saya mengeksplorasi atau mengembangkan si teman-teman tersebut. Ini tahapannya tadi yang saya bilang di awal ke teman-teman itu. Nah, saya tuh menemukan dan tim lebih tepatnya bareng-bareng itu melihat bahwasanya ada yang menarik nih dari yang namanya wayang gitu, atau dalam bahasa internasional pakai shadow puppet, boneka bayangan ya, wayang gitu ya. Nah, ternyata dalam wayang itu selama ini dilihat baru berhenti di level motif-motifnya saja gitu, ada belajar geometri di sana. Namun ternyata saya melihat, ini bisa nih untuk belajar himpunan gitu, karena dalam teori himpunan itu definisi himpunan sendiri kan kumpulan objek-objek dengan sifat atau karakteristik yang sama gitu, dan itu bisa nanti dieksplorasi lebih jauh, nanti ada himpunan bagian dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat si wayang itu bisa mengarah ke sana. Maka tahapan pertama adalah saya mengeksplorasi wayang tersebut gitu. Nah, makanya tulisan pertama saya sebagai starting point awalnya adalah, dan nanti mungkin teman-teman guru harus lakukan adalah, jangan langsung mengajarkan budayanya di kelas, tidak, tapi kita eksplorasi dulu gitu. Apa saja yang bisa dieksplorasi gitu. Dalam hal ini saya melihat wayang ini dan cerita Mahabharata pastinya yang mengikutinya ya, itu ternyata ada dua karakter di sana. Ada karakter baik dan karakter yang tidak baik gitu kan ya. Nah, karakter baik ya para Pandawa 5, yang tidak baik ya Kurawa gitu. Jadi ada dua tokoh ini. Nah, kalau teman-teman lihat kelompok dari masing-masing tokoh ini, itu ternyata ada karakteristiknya gitu. Misalnya kelompok Pandawa itu yang baik tadi itu cenderung kepalanya tunduk ke bawah. Terus hiasannya itu sedikit. Terus matanya itu sipit lah gitu, smooth lah gitu. Terus biasanya dia tersenyum gitu. Terus wajahnya itu ini. Jadi ada karakter-karakter tertentu yang itu dimiliki oleh kaum yang Pandawa gitu. Ketika Kurawa yang belum baik tadi, itu cenderung hidungnya itu bulat gitu. Dan kepalanya mengendah ke atas gitu. Dan hiasan itu mewah gitu, macam-macam gitu. Dan matanya belok gitu. Nah, coba lihat karakteristik yang Kurawa itu hampir sama seperti itu. Berarti artinya apa? Ada karakter itu yang bisa dikumpulkan dalam satu kesatuan gitu. Nanti itu himpunan X misalnya, himpunan yang baik, maka karakter begini-begini. Yang Y begini-begini, yang baik lah misalnya orang Pandawa. Nah, Pandawa ada siapa saja karakternya, Kurawa ada siapa saja karakternya, ada nggak irisannya? Kalau mereka digabungkan, jadi semesta, semua karakter di. Jadi eksplorasi di situ dulu. Jadi tahapan pertama dieksplorasi dulu dari budaya yang mau kita angkat gitu. Dan ketika semua kontennya sudah dapat, maka tahapan kedua adalah ini. Kita mendesain suatu pembelajaran, lintasan belajar himpunan tadi yang mana menggunakan
wayang tadi dan cerita Mahabharata. Ini kita desain sendiri nih. Kita desain sendiri lembar kerjanya. Lembar kerjanya ini ya seperti ini. Terus lihat ya, full color ya, menarik. Lihat teman-teman di bagian kanan itu ada wayangnya, ada siswa nanti akan belajar apa saja gitu. Ini ada step-stepnya. Pertama mereka akan memahami konsep dari himpunan semesta dan himpunan bagian, baru pemahaman tentang subset gitu, dan terakhir baru tentang diagram Venn sama formal dari himpunan tersebut. Jadi ini step-step pembelajarannya. Jadi ini baru kita desain dulu. Pertama kita eksplorasi konsepnya, yang kedua dari konsep itu kita implementasikan. Oh ini loh tahapan belajarnya seperti ini. Jadi kita sudah publikasikan juga. Nah ketika ini kedua sudah matang, barulah kita implementasikan di kelas gitu. Nah ini baru implementasinya di kelas. Teman-teman lihat di sini, ketika coba di kelas dan kebetulan alhamdulillah kemana sekolahnya kita boleh lakukan, tapi tetap ya pakai prokes ya, pakai masker, jaraknya juga berbeda. Ini kita buat wayang beneran gitu. Jadi kita beli online pada saat itu wayang benerannya, dan teman-teman bisa lihat di bagian kanan itu kita sudah siapkan bahan dan lembar kerja siswanya, buku siswanya kita sudah siapkan, dan di bagian paling kiri itu adalah miniatur dari wayangnya. Jadi karena kalau kita beli wayang asli semua untuk siswanya itu waduh tumpur lah, nanti biayanya besar sekali ya. Jadi yang wayang aslinya untuk gurunya saja, yang untuk nanti berbicara ketika anak-anak mahasiswa bersimulasi, mereka menggunakan wayang yang miniatur yang sudah kita desain. Jadi di tahapan pertama, aktivitas pertama itu guru menceritakan cerita Mahabharata gitu, dan para lakon yang ada di dalamnya. Maksud lakon di sini adalah para wayang-wayangnya seperti apa, itu diceritakan dulu di awal cerita Mahabharatanya. Baru aktivitas kedua, teman-teman bisa lihat nih, guru memperkenalkan karakteristik dari wayang pada cerita Mahabharata tersebut gitu. Nah, siswa sudah mulai nih melihat, oh kan ada buku siswanya tuh yang memandu siswa dalam tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, jadi sudah disiapkan dan mereka sudah memiliki miniatur wayangnya di masing-masing kelompoknya yang bereksplorasi tersebut. Nah, aktivitas berikutnya, ini teman-teman bisa lihat, siswa mulai melakukan peletakan masing-masing wayang dalam layar clear tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata karakter baik itu ditaruh di sebelah kanan, yang karakter yang Kurawa di sebelah kiri, dan di tengah-tengah dikasih gunungan itu sebagai pemisah ya antara yang baik dan yang belum baik. Dan ini mereka eksplorasi sendiri gitu, yang mana buku panduan tadi yang warna coklat tadi ke kuning-kuningan tadi, itu ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan. Jadi eksplorasinya ke arah sana. Dan aktivitas berikutnya, mereka satu-satu ke depan kelas untuk mendata dalam tabel himpunan wayang dalam Mahabharata itu mana-mana ya berdasarkan karakteristiknya gitu. Nah, baru nanti ini wayang aslinya setelah si gurunya bereksplorasi di situ, dia akan lihat gitu, oh yang ini yang baik, yang ini yang belum baik. Kan wajahnya tuh berbeda ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari masing-masing karakternya, itu sudah sangat ini. Nah dari sini baru nanti masuk ke tahapan berikutnya. Ini kira-kira simulasi pembelajarannya. Dan terakhir ini penutupnya, inilah hasil karya anak-anak tersebut dalam pembelajaran di kelas gitu. Nah ini satu contoh yang bisa saya sharekan ke teman-teman bagaimana step-stepnya ya, dari awal pertama tadi, mulai dari kita mengeksplorasi si wayang tersebut, yang kedua kita membuat learning trajektorinya, lintasan belajarnya, ketika dua-duanya sudah mateng, baru yang terakhir baru implementasi di kelas gitu. Nah itu kira-kira gambarannya. Dan ini 3 produk yang saya dan tim hasilkan untuk dalam eksplorasi ini. Yang tengah tadi saya bilang desain itu sebagai tools yang saya pakai dalam mendesain pembelajarannya itu, Ethno yang tadi yang hasil eksplorasinya, dan yang sebelah kiri ini salah satu konkret dari tahapan awal eksplorasi sampai akhir yang saya jadikan dalam. Tapi yang paling kiri itu full Inggris, bukan dalam bahasa Inggris. Kalau yang tengah sama yang kanan ini dalam bahasa Indonesia. Itu kira-kira gambaran dari saya untuk materi ini. Terima kasih. Saya sebagai dosen di Magister Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi akan saya share di chat ini. Begitu kira-kira, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Ruli. Aduh, ini materinya yang sedang hit sekarang ya Pak Ruli. Saya terakhir dengar tentang etnomatematika itu dan RME
dari Prof. Ahmad Fauzan, Pak. Oh iya, betul. Iya, beliau dosen di magister. Kangen banget sama beliau. Terakhir Iya. ketemu di Jogja. Makanya saat itu pas melihat Pak Ruli menyandingkan itu, ya saya jadi ingat dengan Pak Ahmad Fauzan. Oh, beliau kan iya, ini iya, banget iya. ya, penelitian beliau di Belanda kan RME ya. Betul, beliau ya profesor saya. Kan di Indonesia ini ada 4 RME kan, Prof. Fauzan, Prof. Zulkardi tadi, ada Prof. Dian Armanto sama Prof. Sarto Hadi. Ya alhamdulillah deket banget dengan semuanya. Selalu kenal baik lah sama beliau ini. Jadi ingin belajar lagi kita kalau seperti itu. Ya, baik Pak Ruli, ada raise hand dari Pak Roy. Kita aktifkan dulu mic beliau. Bu Risa, bisa diaktifkan mic-nya Pak Roy? Kita bisa aktifkan ya. Halo Pak Roy. Ya, Pak Roy ya. bisa? Okay. Bisa. Silakan Pak Roy memberikan pertanyaan kepada Pak Ruli atas materi yang sudah disampaikan Pak Ruli tadi, Pak Roy. Terima kasih. Mohon izin tadi saya sholat sebentar. Jadi. Oh iya. Ya, silakan Pak. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya pada Pak Ruli yang baik, banyak wawasan. Begini Pak Ruli, saya pernah ya mendengar atau membaca bahwa matematik itu sebagai alat bantu untuk mempelajari bidang lain di luar matematik. Bisa sains, ya, social science, ataupun physical science, dan sebagainya. Nah, misalnya saya ambil contoh, misalkan di teknik sipil. Itu jelas syarat dengan pola pikir matematik, syarat dengan ide matematik. Bahkan sistem matematika yang sudah relatif baku pun digunakan di sana. Tapi begitu gagasan itu muncul dari menjadi suatu karya, tapi namanya bukan lagi matematik yang dibawa, tapi ini karya orang teknik sipil, karya insinyur. Matematiknya jadi tenggelam di ekonomi, di kedokteran, dan lain sebagainya. Tidak jarang, bahkan pasti menggunakan matematika. Tapi yang muncul bukan budaya matematiknya, tapi inilah karya dari seorang engineering atau dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, senang sebenarnya kalau misalnya hasil karya matematik, ide gagasan sampai ke implementasi itu menjadi ada semacam pengakuan bahwa ini budaya matematik ini yang mengemuka. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Jadi kita upayanya jelas, maksud saya pemikiran-pemikiran matematik itu sudah ada di mana-mana. Tapi yang nampak ke permukaan itu bukan budaya matematiknya, tapi sudah dari penerapan ilmu itu tadi, bidang-bidangnya yang masing-masing. Sehingga matematik posisinya tetap sebagai alat bantu. Nah, seperti itu. Begitu Pak Rudi kira-kira yang saya tanyakan. Jadi pertanyaannya bagaimana kira-kira memunculkan budaya matematik secara eksplisit bisa diakui. Ini orang matematik ini begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Baik, kita minta ke Pak Ruli untuk menjelaskan. Ini dari tadi pertanyaan berat semua nih pertanyaannya. Kan saya udah bilang dari awal ke Pak Ruli, guru-gurunya udah penasaran Pak Ruli. Iya, maksudnya pas berat semua nih, sangat filosofis ini. Usia saya belum ngangkat ini. Tapi kan ilmunya udah lebih ini. Masih lebih senior Pak Roy nih ketimbang saya nih. Yang sudah lebih banyak makan asam garam. Bagaimana ya? Jadi ya memang orang-orang matematika tuh low profile kayaknya Pak. Nggak suka ketenaran kayaknya Pak. Bisa juga. Tapi menarik gini Pak. Sepengetahuan saya ya, beberapa ilmuwan matematika yang saya
baca profilnya, saya ikuti sepak terjang, terutama yang bidang saya ya. Itu mereka itu Pak, ketika dia belajar tanda kutip sedikit ilmu lain, itu langsung dapat Nobel loh Pak. Riset saya S1 tuh Black Scholes Theorem itu ya. Jadi Craig Nicholson itu riset saya. Beliau tuh orang matematika Pak. Orang matematika top, orang matematika top lah gitu kan. Terus dia menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi Pak. Tentang bagaimana fluktuasi optional pricing, harga saham itu kan Pak ya. Itu paper dia itu kalau saya tidak salah Pak ya, itu nggak sampai 2 halaman Pak. Cuma 1,5 halaman tentang game teori. Dapat Nobel Pak, Nobel fisika Pak. Jadi Nobel fisika. Padahal orang matematika. Maaf, Nobel ekonomi Pak. Dia dapat Nobel ekonomi untuk temuan dia tentang Black Scholes Theorem itu. Itu contoh pertama. Terus Bapak tahu Mr. Bean Pak? Ya, ya. Siapa yang tidak kenal beliau ya? Lucu-lucu. Beliau tuh orang matematika loh Pak. Iya, Mr. Bean ya. Orang matematika dan kampus matematika top tuh. Saya lupa pokoknya kampus hebat lah gitu. Jadi ketika orang matematika belajar seni peran, jadi orang top di bidangnya gitu. Belajar ekonomi dapat Nobel Pak. Iya, iya. Dan banyak orang matematika itu yang tadi saya bilang karena memang tadi mungkin bahasa tadi hanya sebagai tools. Kalau saya sih itu terlalu sedih banget ya kalimatnya ya. Kalau saya lebih kepada kita tuh punya basic knowledge Pak. Punya basic knowledge yang itu sangat powerful gitu. Mungkin Pak Roy kita kayaknya mungkin agak sedikit sejaman ya. Pernah nonton film ini nggak Pak? Golok Pembunuh Naga Pak. Siapa filmnya? Golok Pembunuh Naga Pak. yang dia punya pedang langit sama golok pembunuh naga itu kan si Wuji itu nama tokoh utama itu kan dia mempelajari ilmu namanya 9 matahari kalau nggak salah ya. Jadi ilmu 9 matahari itu kalau menurut saya itu kayak matematika gitu loh Pak. Karena dengan menguasai ilmu 9 matahari itu dia untuk bidang lain tuh gampang sekali dia belajarnya gitu. Kayak jurus apa yang terkenal itu ya, jurus memindahkan langit tuh yang katanya butuh waktu 20 tahun gitu kan. Dia hanya beberapa jam sudah menguasainya gitu. Terus ada jurus yang dia berantem sama dari biksu solidnya itu kan ya, dengan jurus cakar naganya itu. Hanya dengan memandangnya saja dia sudah bisa. Karena apa? Dia sudah punya basic yang sangat kuat itu ya, jurus 9 matahari itu gitu. Dan saya melihat orang matematika kayak gitu Pak. Jadi ketika dia sudah punya basic matematik yang bagus, dia mau belajar apapun tuh cenderung lebih mudah ya mungkin ya, atau lebih gampang gitu. Dulu saya berpikir matematika itu hanya bersifat accounting. Jadi counting, menghitung aja, hitung paling cepat lah, ngerjain soal rumusnya cepat gitu. Itu dulu saya pelajari. Tapi ketika saya ke UGM, saya kuliah di jurusan matematika, saya baru menyadari ternyata kita di matematika tuh yang lebih fokus dipelajari adalah proses berpikirnya. Bagaimana kita berpikir algoritmik gitu, berpikir terstruktur gitu. Nah, itu yang mahal tuh Pak. Itu yang saya pahami. Terlebih setelah saya lulus S1, saya sempat riset di LabMed Indonesia bareng sama kolega dari supervisor saya dari Belanda itu. Saya diajarin bagaimana berpikir itu terstruktur gitu. Terstruktur, terus untuk memecahkan masalah yang besar, kita partisi menjadi masalah-masalah kecil terlebih dahulu gitu. Baru akhirnya kita selesaikan masalah yang besar tersebut. Jadi proses berpikir itu yang saya dapatkan ketika saya belajar matematika. Nah, itulah yang coba saya saya coba implementasikan ketika sekarang saya jadi dosen untuk anak-anak bimbingan saya. Saya lebih senang mereka itu menjadi problem solver gitu. Para pemecah masalah, bukan problem maker ya, para pembuat masalah gitu ya, bukan. Karena pola pikirnya yang saya coba bentuk. Mungkin seperti itu mungkin gambaran yang saya bisa sampai saat ini Pak untuk menjawab pertanyaan Pak Roy yang sangat filosofis. Itu kira-kira Pak. Iya. Semoga tidak memuaskan. Berarti orang matematik apa itu namanya? Tidak pengen tenar itu dengan matematiknya. Iya, anti kemapanan Pak. Iya. Tidak suka flexing Pak, tidak suka flexing Pak. Iya. Betul banget. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, sama-sama Pak Roy. Terima kasih banyak. Pak Ruli, udah banyak yang antri nih yang mau nanya sama Pak Ruli. Iya, di question and answer ada juga ini Pak Nanang Nabar ya. Beliau menanyakan, sementara ini saya baru bisa mengaitkan etnomatematika ini dengan konsep-konsep dasar matematika.
Bagaimana jika dikaitkan matematika yang sudah kompleks materinya, misal materi di SMA? Oke. Kalau untuk konten yang sudah abstrak, ya nggak usah ngapain lagi diturunkan lagi, kan dia sudah bagus. Ini pemahaman saya. Saya sih biasa menggunakan konteks, apakah itu bersifat budaya, apa sesuatu yang konkret, itu untuk menguatkan konsep konsep pemahamannya. Jadi, dan itu biasanya namanya pemahaman itu kan masih di basic gitu. Nah, kalau kita mau ngajarin integral misalnya, apa ya konteksnya yang bisa ngangkat ke sana ya? Kan sangat abstrak sekali gitu. Tapi kan untuk dia menguasai integral kan ada prior knowledge-nya dulu, pengetahuan sebelumnya yang harus dia kuasai gitu. Nah, masalahnya sekarang anak-anak di level SMA itu dasarnya pun nggak kuat gitu. Langsung mau main ke abstrak gitu. Nah, itu mungkin yang apa namanya yang harus kita pecahkan. Jadi basicnya dulu diperkuat gitu. Nah, untuk basicnya itu diperkuat biasanya itu pakai media-media salah satunya berbasis kontekstual tadi tersebut gitu. Nah, kalau sudah bermain di abstrak, ya jangan turunkan ke bawah lagi gitu. Tapi kalau emang dia belum bisa ke main abstrak, diturunkan dulu sampai pemahaman awal yang tadi itu, basic knowledge-nya itu dulu yang harus diperkuat gitu. Nah, kalau mau dalam hal ini, misalnya sama-sama sudah berpikir abstrak ya, sudah hebat semua. Tapi pengen ada kaitannya dengan apa namanya dengan budaya gitu. Nah, saya jadi tertarik ini. Kalau teman-teman tahu di masa saya dulu ada kolega yang alumni dari matematika ITB, mereka tuh menciptakan namanya batik fraktal. Di fraktal itu cakep banget itu. Dan itu sangat abstrak sekali gitu. Dan harganya mahal harga batiknya. Itu keren, ya? Pernah lihat mungkin Bu ya? Itu diimplementasikan tadi. Itu teorinya ya bukan hanya sekedar matematika level SMA, tapi matematika level kuliahan itu ya yang didesain gitu dalam bentuk motif batik fraktal itu. Nah, kalau ada anak-anak seperti itu ya coba dieksplorasi ke arah sana gitu. Pasti ada gitu. Itu bayangan saya ya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ini Pak Rudi. Di kolom chat ada Ibu Dian Hapsari Gustifani. Beliau menanyakan, izin bertanya Pak Ruli, saya pernah melakukan modal pembelajaran sosiodrama pada bab program linier. Biasanya kami keasikan belajar dengan modal pembelajaran tersebut sehingga kehabisan waktu saat proses pembelajaran. Apakah ada cara khusus dari Casio untuk penyelesaian bab program? Wah, berarti yang ditanya Casio nih Bu, bukan saya. Nah, kalau yang terkait model tersebut, maka tadi saya katakan butuh yang namanya learning trajectory itu. Dalam lintasan belajar itu kan itu terukur. Materi ini tahapannya sampai mana saja, waktunya berapa lama, durasi berapa, terukur. Nah, kita harus desain dulu. Kita desain dulu pembelajarannya berdasarkan ya apakah sosiodrama, apakah nanti pakai batik kah, atau pakai apapun itu harus ada. Makanya dari tahapan saya kan ada 3 tadi. Tahapan pertama adalah saya cari dulu eksplorasi, apa konten atau konteks yang bisa saya angkat. Setelah dapat, tahapan kedua, saya desain pembelajarannya. Goalnya apa, targetnya apa. Harus terukur gitu. Nah, setelah itu baru diimplementasikan gitu. Nah, biasanya yang kehabisan waktu, nggak dapat targetnya, itu biasanya karena memang tidak terukur gitu. Nah, itu permasalahannya. Saran saya adalah desain dulu. Didesain dulu, uji coba terbatas dulu, revisi lagi sampai benar-benar dia sesuai dengan target kita, baru diimplementasikan dalam kelas. Insya Allah nggak akan meleset. Itu kira-kira. Terus yang kedua, bagaimana cara khusus untuk penyelesaiannya? Casio yang bisa jawab ini. Apakah menggunakan kalkulator versi apa gitu misalnya? Nanti mungkin. Saya kemarin coba iseng-iseng buka di bahan ajar yang di Casio teacher member itu. Teacher member. Itu ada loh beberapa tuh tutorial penggunaan kalkulatornya gitu ya untuk permasalahan apa gitu. Itu langsung dari Casio Jepang kalau nggak salah ini. Coba ini Mbak atau Mbak Dian nih coba jadi member itu, terus download banyak materi-materi yang menarik menurut saya ada di sana. LKPD-nya sesuai dengan materi. Bisa dipakai. Sebagai informasi ini materi tadi sudah saya share di chat. Kalau teman-teman yang berminat silakan bisa langsung di-download. Sudah saya sedot Pak Rudi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Iya, saya penasaran.
Baik, selanjutnya Pak Ruli ada pertanyaan dari Pak Leonardo Chandra Surya Pradipa. Beliau menanyakan, bagaimana kita dapat mewujudkan etnomatematika di kota besar atau untuk generasi milenial yang cenderung tidak suka budaya lokal? Iya sih, banyak yang kayak gitu sekarang anak-anak ya Pak ya. Suka budaya lokal. Silakan Pak Ruli. Oke, ini Pak Leonardo ini Leonardo Chandra, kayak nama teman saya aja, teman saya nih yang nanya ini. Oke. Soalnya ada kata-kata kota besar, soalnya dia tinggal di Jakarta. Apa relate ke orang Jakarta, makanya langsung kepikiran beliau ini. Ini dosen juga nih. Kalau saya tidak salah ya, dia dosen juga. Oke. Ya gimana ya? Milenial ini menarik untuk di apa ya? Ya mungkin bingung juga sih saya jawabnya, karena saya belum punya pengalaman juga menggait para milenial untuk suka budaya gitu, budaya lokal. Beberapa yang saya baca dan hasil riset beberapa peneliti yang pernah saya ikutin itu, mereka mencoba mengembedded si budaya itu dalam bentuk digital gitu. Itu paling make sense yang sejauh ini yang saya lihat, dan harapannya termasuk ini sekarang saya lagi ada nulis nih sama anak bimbingan saya itu, cerita wayang itu dibuat dalam bentuk e-modul, tapi e-modulnya itu interaktif gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan situ para milenial suka gitu. Jadi kalau sejauh ini yang sudah saya dan tim lakukan dan beberapa riset yang saya baca itu, jadi budaya itu tidak seperti budaya pada masanya itu gitu. Tapi secara culture value-nya, secara kontennya masih budaya tersebut. Cuman medianya yang dirubah gitu. Kadang ada yang dibentuk dalam bentuk permainan, games misalnya, atau dibentuk dalam platform digital e-book misalnya, atau tadi saya bilang pakai Smart City Maps salah satunya platformnya. Jadi perpindahan itu saja gitu. Itu sih yang saya lihat. Mudah-mudahan dengan begitu para milenial tertarik untuk mengeksplorasinya gitu. Itu sih karena saat sebelum pandemi menyerang gitu ya, itu saya pribadi masih suka ke TK, ke SD gitu untuk observasi. Kita ajak, saya membawa permainan tradisional ke mereka untuk mereka bereksplorasi. Saya rekam kadang. Jadi kalau ada yang menarik saya tulis jadi tulisan gitu. Ya kadang mereka nggak tahu gitu, kayak main congkak itu ya. Ini kayak mana gitu cara mainnya. Kadang saya sedih juga gitu. Aduh, ini bahaya juga nih. Apakah di rumah orang tua juga nggak pernah ini gitu kan ya, main congkak itu kan mainan tradisional sekali, dan itu kan banyak konsep yang bisa dieksplorasi di situ sebenarnya gitu. Terus juga apa ya yang pernah saya coba eksplorasi di sekolah gitu ya. Tapi karena ya pandemi menyerang gini ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Wah, saya itu 2 tahun terakhir benar-benar ya biasa kita suka ke lapangan eksplorasi, ini saya kebanyakan di rumah nulis jadinya. Ya jadi beberapa buku jadinya, ada buku yang saya tulis. Tapi ya gitu permasalahan seperti itu. Dan kaitan dengan milenial tadi itu saya melihat ya para peneliti ini mulai beralih mendigitalisasi si budaya itu dalam bentuk yang lebih menarik. Itu kira-kira Mas Leonard. Baik, terima kasih Pak Ruli atas pertanyaan dari Pak Leonardo. Bapak dan Ibu, masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ruli selagi beliau bersama kita pada hari ini? Oh ya, saya informasikan dulu untuk Bapak dan Ibu. Kegiatan kita ini ada giveaway ya, giveaway e-money Rp100.000. Wah, lumayan tuh untuk pakai data ya kan Pak Ruli. Ada giveaway-nya. Untuk 2 orang pemenang ini Pak Ruli. Pak Ruli harus menyiapkan pertanyaan untuk 2 orang pemenang nanti yang giveaway. Oke, berarti pertanyaan dikasih dulu apa orangnya tahu dulu baru ditanya? Pertanyaannya dulu. Nih? Pertanyaannya dulu. Baru cepet-cepetan jawab gitu. Iya, cepet-cepetan nanti. Oke. Iya. Dimulai dari sekarang? Nanti. Belum lagi, kita lihat dulu Pak Ruli kalau masih ada yang mau bertanya. Jadi pertanyaannya ya. Saya omongin langsung apa saya ketik di chat gitu?
boleh diomongin, boleh ya hadiahnya itu 100K ke OVO atau GoPay nantinya. Siap. Iya. Kita minta dulu pertanyaan dari Bapak dan Ibu ini, Pak Ruli, mana tahu masih ada yang mau bertanya ya, karena tadi padat yang menanyakan, mana tahu ini masih ada. Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ruli, silakan Bapak dan Ibu. Selagi Pak Ruli masih ada bersama kita. Beliau banyak buku Bapak Ibu. Saya dari tadi itu sambil bicara Pak Ruli saya tengokin. Buku beliau udah banyak. Itu bukunya ada yang e-book ya Pak? Enggak. Nggak ada. Sejauh ini penerbit ada beberapa yang digitalisasi ada sama mereka. Tergantung penerbit sih, saya Maya cuman nulis aja tugasnya. Ya, mau hunting juga lah punya Pak Ruli. Siap. Oke Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang masih ditanyakan ke Pak Ruli. Kita bersama Pak Ruli bahas etnomatematika yang sekarang sedang hits ini kita bicarakan, begitu juga dengan RNA, bagaimana keterkaitannya. Ini Pak Ruli nih yang sudah jago banget kalau masalah itu. Termasuk tadi ya banyak filosofi pertanyaannya dari para tetua tadi. Saya tadi juga tertarik gitu Pak Ruli, etnomatematika Pak Ruli kaitkan dengan rumah gadang tadi. Seperti itu di ukiran-ukirannya itu saya lihat ada barisan aritmatikanya seperti itu. Betul. Jadi ini mungkin saya bisa tunjukkan sedikit ya bagaimana proses eksplorasi ya. Sebentar. Ada transformasi geometrinya seperti itu. Betul. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Ini saya coba share screen sambil biar teman-teman mudah-mudahan ada bayangan. Jadi tahapannya begini, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nah, ya, baru kelihatan, Pak. Pertama itu kita buat dulu tabelnya gitu. Tabel eksplorasi. Contoh nih yang saya buat wayang ya, tabel eksplorasi otomatis pada wayang cerita Mahabharata. Pertama nomor, wujud kebudayaannya, nama dan distribusi, matematiknya apa, kontennya, modelingnya seperti apa, culture value-nya ini yang mahal nih harus kita eksplorasi. Pertama, ini kategorinya artefak kan ya, artefak ya kalau wayang tadi. Nama wujudnya ada wayang, ada cerita Mahabharata. Mahabharata merupakan bla bla bla. Ini kita cari dari literatur. Dapat dari literatur, kalau nggak dapat literatur dari wawancara, dari observasi dan seterusnya. Nah, dari sini, ternyata ada konsep himpunan di dalamnya. Kelihatan ya? Terus modelnya seperti apa? Oh ini loh, bentuk himpunan semestanya semuanya. Ini himpunan semesta tokoh-tokohnya, Pandawa, Kurawa, dan seterusnya. Oh, himpunan S sama dengan X, di mana X itu adalah tokoh wayang Mahabharata. Kelihatan ya? Ada konsep matematisnya ya? Ini contohnya. Terus nilai historinya. Kita cerita wayang itu ada etimologinya seperti apa dan seterusnya. Cara ontologi seperti apa. Nah, apa culture value yang bisa kita angkat gitu dari wayang tersebut? Ada juga ceritanya di sini. Wayang bukan hanya hiburan bla bla bla. Jadi dapat semuanya gitu. Nah, hasil eksplorasi ini yang tahapan pertama. Ini ada simpian kiri, berarti bagian kiri, ada yang kanan X, di mana X itu anggota simpian kiri. Ini simpingan kanan. Lalu ada Pandala 5 itu berarti member dari ini. Ya, jadi dan ini ada nilai-nilai filosofisnya. Jadi kita harus eksplorasi dulu gitu. Ini ada himpunan kosong, himpunan semesta dan seterusnya. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya ini dulu, kita buat dulu tabel eksplorasinya. Nah, setelah dapat tabelnya ini, baru kita lanjut ke tahapan berikutnya, membuat learning trajectory-nya tadi gitu. Seperti apa tahapan step-stepnya. Nah, setelah itu kita bisa diskusi sama para expert untuk melihat ini eligible nggak diimplementasi di lapangan. Bisa juga kita uji coba terbatas dulu kepada diskusi dengan guru, Bu, kalau gini gimana. Ketika sudah matang semuanya, baru kita ke lapangan, ke sekolah untuk menerapkannya gitu. Nah, itu tahapan. Jadi nggak akan meleset waktunya gitu, masih on the track semuanya gitu. Tapi itu kan mindset seorang peneliti ya, Bagaimana dengan guru gitu yang mungkin bagaimana waktunya dan seterusnya gitu. Bagi saya ya, saya aja implementasi ke sekolah ya 3-4 pertemuan lah gitu. Jadi satu tulisan gitu kan ya. Guru tiap hari ketemu murid di sekolah gitu. Itu mau jadi berapa tulisan tuh harusnya kan ya? Wah, iya. Per buku-buku tuh harusnya kan ya.
Nah, masalahnya kan guru itu ya kalau saya suka cerita, Pak Ruli, jangan kan mikirin penelitian, kita mikirin administrasi aja nggak selesai kata beliau gitu kan. Wah, itu kode itu saya nggak bisa berkata apa-apa ya, karena kita kan dunia kan berbeda. Saya dunia di akademisi di universitas sama di guru mungkin ada berbeda. Dan saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain gitu. Yang bisa saya sharing ke teman-teman adalah ketika Bapak Ibu guru itu tiap hari ketemu siswa, itu sebenarnya kan itu kan bank data itu. Itu kelinci percobaan yang paling sakral itu yang tiap hari kita bisa kerjain gitu. Tanda kutip ya, kita kerjain. Nah, kalau saya sih lebih mengarahkan buat jurnal harian gitu. Jadi sisihkanlah sebuah buku ya agak besar gitu. Buat jurnal harian, hari ini saya ngapain aja sih gitu. Besok apa yang mau saya lakukan. Jadi buat rancangan gitu loh. Buat rancangan, diimplementasikan. Kalau punya dana sedikit, belilah handycam 1 sama tripod 1. Jadi ketika mengajar, buat aja tripodnya statis gitu, merekam kegiatan gitu. Jadi nanti kita punya refleksi diri sendiri gitu. Untuk, kita sudah ngapain aja sih gitu. Ya, ketika ada waktu dibaca. Kalau enggak ya minimal tulis aja dulu. Ya one day ketika ada waktunya ini. Karena kan biasanya kalau sudah sampai rumah kan, ya ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, urusan masak, dan lain sebagainya udah hilang semua kan ya. Jadi nulisnya di sekolah, jadi setelah selesai ngajar tulis. Dan video itu kan dokumentasi yang sangat ini ya, bagus banget ya, kita bisa refleksi di situ. Itu paling yang bisa saya ceritalah ke teman-teman guru ketika hal tersebut. Itu saya rasa ketika itu dilakukan akan terjadi improving nanti, peningkatan. Oh, ternyata saya kurangnya ini. Oh, saya butuh ini. Nah, menariknya lagi mungkin guru-guru itu punya dalam tanda kutip ya, punya partner akademisi gitu. Misalnya ada kerja sama dosen atau kerja sama siswa. Dulu sebelum masa pandemi seperti yang saya bilang tadi, saya suka jalan-jalan. Saya punya beberapa sekolah model di Jogja gitu. Mulai dari TK, SD, kelas 1 tuh saya suka kayak gitu karena ya sharing pengalaman aja. Saya belum pernah jadi guru. Tapi saya pengen bagaimana how student think, gimana siswa berpikir gitu, dan bagaimana guru merefleksi itu gitu. Kadang saya pernah ke sebuah sekolah itu anak kelas 1 kelas 1 nggak salah. Ya kelas 1, kayaknya kelas 1 kelas 2 lah gitu mungkin. Kelas rendah pastinya. Itu gurunya tuh punya namanya social norm yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Kenapa? Ketika dia hanya memutar jarinya seperti ini, itu seluruh kelas tuh diam. Itu kan kesepakatan yang luar biasa gitu. Untuk anak yang sangat heboh seperti itu hanya dengan tangannya diputar gini sama gurunya, satu kelas diam gitu. Wah, itu menarik sekali. Jadi guru bisa memposisikan kapan dia harus fokus dan siswa harus mendengarkan, kapan di sisi lain siswa itu bisa bereksplorasi, menyampaikan pendapatnya terhadap gurunya. Jadi hal-hal begitu saya tidak temukan itu di perkuliahan gitu. Itu ketemunya di sekolah gitu. Nah, itu ya hal menarik yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu. Jadi ketika teori yang saya dapat di kampus itu ya pengen juga gitu diimplementasikan di sekolah gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya, kan sangat administratif, bisa sekolah-sekolah harus begini begitu dan seterusnya. Makanya saya dekati gurunya gitu. Dan guru-guru yang memang terbuka dalam hal ini adalah ya enggak apa-apa, mereka tidak merasa terganggu ketika saya duduk di kelasnya. Dan setelah selesai ngajar ya kita diskusi sambil di kantin biasanya ngobrol-ngobrol, ada masukan feedback dan seterusnya. Salah satu dulu guru binaan saya yang saya pernah ajak riset itu, alhamdulillah berapa tahun kemudian ketika ketemu lagi tuh ya dia senang lah, ucap terima kasih, dia terpilih menjadi guru terbaik gitu, dapat hadiah umroh katanya. Wah, tuh saya senang sekali. Senang banget cerita beliau gitu. Dan dia masih kenal saya gitu, padahal udah lama banget nggak ketemu gitu dengan guru. Karena kan beda kota ya. Pas ketemu pada suatu event gitu, Pak Ruli masih kenal saya. Siapa? Tapi saya ingat jamnya karena saya hadiahi beliau jam. Ketika selesai riset itu kan saya hadiah beliau jam, dan beliau kan sangat membantu sekali. Oh, Bu ini gitu kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Setelah Bapak tidak riset di sini lagi, saya tuh tetap mengimplementasikan cara belajar dan seterusnya. Dan kemarin sekolah guru berprestasi istilahnya, ada guru berprestasi tingkat nasional itu saya terapkan itu, dan alhamdulillah saya menang gitu, dan saya dapat umroh hadiahnya. Waduh, saya bilang ya selamat, terima kasih. Guru SD itu. Jadi ya senang lah gitu, ternyata apa yang kita sharingkan selama sekolah itu ya bermanfaat buat guru ketika kita tinggalkan. Itu kira-kira mungkin pengalamannya.
banget ya pengalamannya Pak Ruli. Saya menjadi terkejut dengan kata-kata Pak Ruli tadi. Guru bertemu setiap hari dengan siswa. Kalau dia menulis itu udah banyak tulisan yang bisa dihasilkan ya Pak ya. Iya, Pak. Ya di luar administrasi lah ya yang kita kerjakan itu. Ya bisa kita lakukan lah yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada jurnal harian kita tadi ya, kita catat apa yang nampak oleh kita pada hari itu. Suatu saat itu bisa jadi tulisan ya Pak ya. Baik Pak, insya Allah nanti kita yang mendengar pada hari ini bisa menerapkan itu. Guru jadi banyak tulisan ya Pak ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Ruli ini. Pak Ruli 4 kali pertemuan aja udah dapat tulisan. Dalam masa pandemi aja ada berapa buku selesai sama Pak Ruli. Alhamdulillah. Karena energinya kebanyakan, Bu. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Buat nulis. Gitu. Ya, karena saya bisanya cuma itu sih, Bu. Baik, Pak. Kita coba bangkitkan lagi gairahnya Bapak Ibu ini yang sudah sangat bergairah tadi mendengarkan Pak Ruli. Kita berikan Bapak dan Ibu ini giveaway ya. Siap. Silakan Pak Ruli, nanti yang tercepat itu akan sampai jawaban yang paling cepat itu ke tim Casio-nya. Oke, ini pertanyaannya saya tanyakan saja dan nanti mereka menjawab pakai raise hand atau terserah lah ya. Saya cuma di chat box nanti. Oke. Bapak Ibu nanti silakan cek box ya. Melalui cek box ke jangan ke everyone. Kalau everyone nanti kelihatan sama kita semua. Ke host and panelis aja. Oke. Iya. Silakan Bapak dan Ibu nanti ya, setelah Pak Ruli menyebutkan pertanyaan untuk giveaway. Oke, saya kasih pertanyaannya Bu ya. Oke, siap. Oke. Yang pertama, ya, pertanyaan satu dulu. Karena dapat pertanyaan, dapat pemenang pertama, baru dapat lagi pertanyaan kedua. Oke, siap ya. Tapi moderator nggak boleh jawab ya? Nggak boleh. Untuk saat ini hukumnya haram. Oke, pertanyaannya bagaimana strategi guru dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia? Bagaimana strategi guru dalam menjaga kelestarian budaya? Dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia. Menjaga kelestarian budaya ya Pak ya. Kelestarian budaya. Baik Pak, saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana strategi guru dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia? Oke. Silakan Bapak dan Ibu dijawab pertanyaannya. Jangan ke everyone. Bagusnya ke ini aja, ke host and panelist. Kita, ya, Pak Ruli nanti boleh lihat mana jawaban yang paling tepat ya. Iya. Ini sudah dihentikan. Atau gini aja Pak Ruli. Sudah dihentikan atau masih boleh jawab nih mereka? Kalau sudah dihentikan, saya tinggal milih. Oke. Hitung sampai 3 atau? Kita hentikan aja ya Pak Ruli ya. Sebentar dulu. Pak Ruli. Sebentar. Silakan Pak Ruli. Sudah dihentikan? Boleh, silakan dihentikan. Oke. Satu jawaban 3, yang tepat. 2, 1, tet. Oke. Ada.
Nah, kalau saya lihat yang paling cepat dan yang paling oke lah gitu ya. Jawabannya itu adalah Zurni Mardian. Nggak tahu nih Ibu atau Mbak atau Zurni Mardian. Zurni Mardian. Oke, kita sudah dapatkan nih pemenang pertama untuk giveaway. Bapak atau Ibu Zurni Mardian. Nanti jangan keluar dulu ya, Bu Zurni atau Pak Zurni Mardian. Karena nanti kita akan minta data-datanya Pak Zurni atau Ibu Mardian. Oke, ini sudah langsung dibalas Ibu ya, Ibu Oh, Ibu. Zurni. Wah, selamat Ibu Zurni Mardian. Akan dapat giveaway 100.000 ya melalui OVO ya, melalui OVO nantinya atau melalui ini GoPay. Oke, pertanyaan kedua berarti nih ya. Pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan literasi matematika dipelajari di dalam kelas. Bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan literasi matematika dipelajari di dalam kelas. Ayo, Bapak dan Ibu. Bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan si literasi matematika tadi dipelajari di dalam kelas. Bagaimana? Ini belum ada yang menjawab nih, masih buka catatan atau buka slide saya nih mungkin. Ini dihitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,1. 4,0. 5. Tadeh. Saya coba baca nih. Melalui karakteristik dengan bermain peran. Nah, ini yang cocok ya dan didapat lah gitu ya. Saiful Bahri Afandi. Nah, ini nggak tahu nih, Mas apa Bang atau Bapak nih? Saiful Bahri Afandi. Saiful Bahri ya? Bahri. Saiful Bahri Afandi. Saiful Bahri Afandi, selamat ya. Alhamdulillah. Atas giveaway-nya. Nanti Pak Saiful, komen dong di kolom chat. Pak Saiful nanti silakan lengkapi data berikut ini untuk penerima giveaway. Kita lagi. Ya, kami ucapkan selamat kepada Pak Saiful Bahri Afandi atas giveaway untuk pertanyaan kedua dan Ibu Zurni Mardian giveaway untuk pertanyaan pertama tadi. Bapak dan Ibu pemenang, silakan melengkapi data-data yang sudah ada di kolom chat. Pak Ruli, karena kita terbatas dengan waktu ya, sudah menunjukkan pukul 9.06. Sebenarnya saya nggak ingin mengakhiri Pak Ruli cepat ini gitu loh, karena masih banyak yang ingin kita tanyakan melalui Pak Ruli. Tapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan
kita bertemu lagi dengan Pak Ruli. Pak Ruli, Bapak dan Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli yang sudah menyampaikan materi tentang bagaimana ketika budaya berkenalan dengan matematika. Ya, ini sangat penting sekali buat kita sebagai guru matematika nantinya. Pak Ruli, saya sebagai moderator mohon maaf dan terima kasih banget atas waktu Pak Ruli, atas ilmu yang Pak Ruli berikan, atas CV yang Pak Ruli kirimkan itu saya akan mempelajari yang sudah Pak Ruli buat di sana. Saya senang sekali bisa membersamai Pak Ruli pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya sebagai moderator mohon izin dan mohon maaf atas kekurangan saya selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih Pak Ruli dan saya kembalikan kepada host. Ibu Risa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini sudah mengikuti sampai kurang lebih pukul 9 malam. Saat ini juga terima kasih untuk Pak Ruli sebagai narasumber kita dan juga Ibu Dewi sebagai moderator. Dan untuk materi daripada Casio webinar kali ini nanti juga akan kita bagikan melalui YouTube Casio Education. Nanti juga ada slide presentasi dari Pak Ruli nanti akan kita lampirkan ke dalam materi tersebut. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini. Kalau saya izin untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu diingatkan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan setelah mengisi, dapat di-download setelah mengisi form evaluasi. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Ya, sama-sama Pak Ruli. Mohon izin.